saya Andre Kure. Saya adalah saat ini staf khusus gubernur, masih ASN di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya juga adalah Ketua Harian Komite Olahraga Nasional Indonesia. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kita mendapat kehormatan luar biasa. Tamu saya hari ini adalah Bapak Freddy Tulung, ya, seorang mantan pejabat di salah satu lembaga pemerintahan di Republik ini. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, simak baik-baik ya. Kita mendapatkan kehormatan karena saya juga mendapat kehormatan beliau untuk bersedia menjadi tamu saya dan tentunya bagi Anda semua. Oke Bapak Ibu, apakah Anda semua siap untuk sama-sama dengan saya kita berbagi cerita pada sore hari ini? Tolong di chat Bapak Ibu. Oke, siap Bu Lala. Silakan ya, kalau semuanya sudah siap, Bu Elsa sudah siap, kita mulai ya. Kita langsung mulai saja Bapak Ibu. Silakan Anda chat, Anda bagi informasi apa saja yang Anda ingin bagikan pada teman Anda di luar ruangan grup chat. Tapi silakan Bapak Ibu sekalian, kita akan segera mulai. Baik Bapak Ibu sekalian, ya, saya sudah perkenalkan diri singkat tadi ya. Di layar Anda telah tampil Bapak Freddy Tulung, seorang mantan pejabat dari salah satu kementerian di Republik Indonesia. Tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu, beliau bukan orang sembarangan. Nah, oke, Bapak Ibu, sebagaimana janji saya, kita mulai ya. Kita mulai. Saya butuh 60 menit untuk ini, mudah-mudahan kita bisa menyimaknya. Bapak Ibu semuanya, saya katakan tadi, saya Andre. Tentu Anda bertanya, kenapa saya ada di sini, Bapak Ibu sekalian? Nah, salah satu penyebabnya adalah, Bapak Ibu sekalian ya, Anda bisa lihat, saya ingin putarkan sebuah video bagi Anda untuk sedikit Anda bernostalgia ya. Kita saksikan video ini. Kalau begitu silakan. Iya, aku kasih tahu, habis kasihan. Ceritanya, nantinya kita tidak perlu lagi pergi ke sekolah. Betul? Iya, bukan cerita dongeng, Dok. Sebagai ganti pergi ke sekolah, kita semua diberi satu visi kecil. Jadi biar di rumah, di taman, kita tetap bisa belajar pelajaran sekolah. Ya, kira-kira begitulah ceritanya. Kalau begitu, kamu kan tidak jadi terlambat lagi ke sekolah. Asik kan? Kamu sekalian, pasti Anda bernostalgia Bapak Ibu ya. Video singkat ini tentang Doraemon sama temannya, atau ada Nobita, ada Giant, ada Shizuka di sini. Mereka menghayal bahwa mereka tidak perlu sekolah lagi Bapak Ibu, tetapi mereka bisa menonton sesuatu ya. Keren sekali ya. 20 tahun lagi pada video ini ditayangkan tahun 91 Bapak Ibu ya. Tapi RCTI menayangkannya pada tahun 97. 20 tahun katanya. Hari ini sudah 25 tahun Bapak Ibu ya. Hari ini Bapak Ibu, mimpi dari anak-anak dalam film ini Bapak Ibu sudah menjadi kenyataan Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa begitu Pak? Nah, mari kita melihat Bapak Ibu ya. Kita mengenal dunia usaha dan transaksi digital. Hari ini Bapak Ibu semuanya ada toko digital. Ada banyak toko digital yang saat ini mungkin ada di handphone Anda Bapak Ibu semuanya ya. Ya, kita lihat. Ada toko digital, ada situs lelang, ada dompet digital, ada bursa efek digital Bapak Ibu. Nah, toko digital yang ada di handphone Anda, ada yang namanya Shopee, ada yang namanya Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan seterusnya. Situs lelang pun ada, eBay, Webso, ada lagi macam-macam Bapak Ibu. Bahkan lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah melewati yang namanya pelelangan menggunakan LPSE Bapak Ibu ya, menggunakan elektronik. Kemudian ada dompet digital juga. Ini tidak terendahkan semua Bapak Ibu. Ada OVO, ada GoPay, ada Dana, ada Pay. Tapi juga Bapak Ibu, ada bursa efek digital Bapak Ibu ya. Ada ya, untuk beli saham, ada yang namanya Bibit, ada yang nama Ajaib, Bareksa. Untuk kripto, sama Bapak Ibu, ada Binance, ada Coinbase, ada toko kripto. Forex juga untuk trading Bapak Ibu ada yang namanya MetaTrader, ada Agrodana Future dan seterusnya. NFT juga ada, OpenSea dan solusi. Bapak Ibu, di mana kita hidup dan bekerja di masa depan? Pertanyaan ini juga buat saya dan Anda tentunya. Menurut Anda, apakah remaja masa kini yang dibesarkan oleh Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok akan menjadi sentimental ya, dengan masa lalu ketika orang terbiasa hadir pada hari Senin pagi? Kerja jarak jauh Bapak Ibu sekalian bukan ilmu yang rumit dan sulit dipelajari.
Mempelajari perkakas kerja jarak jauh tidak membutuhkan waktu yang lama. Kenapa Bapak Ibu? Sangat jelas. Jadi Bapak Ibu, kita akan mulai. Anda cermati baik-baik ya. Disrupsi telah terjadi. Kerja jarak jauh ya, itu sebagai akibat dari kerja jarak jauh mengakibatkan terjadinya disrupsi. Nah, itu yang disebut dengan remote working. Reworking, kerja jarak jauh. Nah, Bapak Ibu perhatikan kerja jarak jauh itu mempengaruhi berbagai industri. Ini tidak terbantahkan ya. Hantaman PHK industri penerbangan itu sebuah fakta. Kenapa? Karena orang kerja jarak jauh. Orang tidak perlu terbang dari satu tempat ke tempat lain. Akibatnya apa Bapak Ibu? Pesawat diam di tempat. Bagaimana pesawat mau terbang kalau penumpangnya tidak ada? Bagaimana pilot-pilot dan pramugari bisa bekerja kalau penerbangannya tidak jalan? Bagaimana mereka mau terbang kalau dilarang atau lockdown Bapak Ibu? Akibat dari kerja jarak jauh. Juga punya bisnis sektor sewa kantor Bapak Ibu. Industri perkantoran juga mengalami disrupsi Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu, hotel mengalami kerugian yang sedikit, industri ruang konferensi mengalami hambatan, dan saham emiten hotel juga jarak. Nah, pekerjaan yang dikerjakan dari jauh meningkat seiring dengan meningkatnya penularan penyakit. Nah, internet juga Bapak Ibu semakin merata. Hari ini pemerintah menginvestasikan uangnya tidak sedikit. Tercatat 75 triliun paling tidak. Pemerintah menyiapkan anggaran untuk memperbaiki jaringan internet di seluruh Indonesia. Dan ada kesadaran Bapak Ibu tentang efisiensi. Jadi, kerja jarak jauh mengakibatkan terjadinya efisiensi yang luar biasa dan orang menikmati efisiensi itu Bapak Ibu. Itulah yang disebabkan dengan kerja jarak jauh Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita perhatikan baik-baik ya. Titik pembuka future of work atau kerja untuk masa depan dengan kerja jarak jauh. Dimulai dari kapan Bapak Ibu? Dimulai sejak 1760, tahun 1760 sampai dengan tahun 1850. Itu yang disebut dengan era industri. Orang rame-rame membuat pabrik di mana Bapak Ibu sekalian di tanah-tanah besar, sehingga hanya mereka yang punya pabriklah yang menguasai dunia Bapak Ibu. Karena mereka menguasai tanah dan mereka membangun pabrik. Nah, di awal tahun 1900 ya, itu disebut sebagai Taylorisme ya. Taylorisme itu datang dari sebuah istilah dari Frederick Winslow Taylor. Dia mulai mengumpulkan orang dalam sebuah aliran pekerjaan di mana orang berkumpul di dalam kantor. Nah, sementara pada tahun 90 sampai dengan tahun 2019 terjadi apa yang disebut dengan era digitalisasi. Digitalisasi terjadi sangat masif ya. Dan tahun 2020 sampai hari ini Bapak Ibu sekalian, sejak ada COVID, orang mulai bekerja dari jauh atau reworking Bapak Ibu, remote working. Nah, remote working ini dilakukan sampai dengan hari ini, di mana saya melakukannya bersama-sama dengan Anda. Saya di Kupang, Anda di tempat masing-masing. Kita sedang bekerja hari ini. Paling tidak kita bercerita Bapak Ibu. Hari ini saya dari tempat yang jauh, Anda di tempat yang jauh. Kadang-kadang kita bertemu ya, kita melalui sebuah mekanisme hybrid Bapak Ibu ya, kadang-kadang online, kadang-kadang offline. Nah, Bapak Ibu semuanya, mari kita lihat apa kata mereka tentang future of work. Apa kata orang tentang bekerja masa depan itu seperti apa. Nah, saatnya memasuki dunia transformasi kerja yang baru, sepenuh kesempatan baru, segalanya dapat Anda lakukan secara remote, hanya dari rumah. Seperti yang saya lakukan saat ini. Ya, Anda di tempat masing-masing. Nah, Bapak Ibu semuanya, Anda lihat baik-baik. Mark Zuckerberg mengatakan hal yang secara positif mengejutkan orang adalah bahwa mereka lebih produktif bekerja di rumah daripada yang diharapkan. Tentu pernyataan ini sangat terbalik dengan kebiasaan kita selama ini. Tetapi Mark Zuckerberg sebagai pendiri dari Facebook sudah melihatnya. Nah, kemudian Satya Nadella, CEO dari Microsoft mengatakan kita perlu mendefinisikan apa sih produktivitas secara lebih luas, termasuk kolaborasi, pembelajaran, dan kesejahteraan untuk mendorong kemajuan karir bagi setiap pekerja. Semua ini perlu dilakukan dengan fleksibilitas kapan, di mana, dan bagaimana. Hari ini kapan Anda bekerja? Bagaimana cara Anda bekerja? Di mana Anda bekerja? Nah, pendukung penuh remote working atau kerja jarak jauh itu adalah
Amazon, Spotify, Meta, IBM, Bapak Ibu sekalian, Twitter, Yahoo, dan seterusnya. Ini Bapak Ibu sekalian ada di depan mata kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saya dan Anda suka tidak suka, mau tidak mau Bapak Ibu, kita ada di era teknologi ini. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita lihat. Future of Work mendominasi pasar Asia Pasifik. Yang menguasai potensi market ya, ada sekian ribu aktivitas, ada 800 pekerjaan dan 35 sektor ya pekerjaan, di mana melibatkan 1,8 miliar pekerja. COVID-19 Bapak Ibu sekalian akan segera berakhir, tetapi dunia masa depan Bapak Ibu akan terus merasakan bagaimana bekerja jarak jauh. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kerja jarak jauh efisiensinya tinggi, infrastrukturnya semakin baik. Nah, Bapak Ibu lihat lagi, pertanyaan berikutnya adalah, bentar ya Bapak Ibu ya. Kapan waktu yang tepat untuk kerja jarak jauh? Memasuki 2035, pekerja multinasional sambil menikmati keindahan budaya dan panorama. Ya, Anda bisa saksikan, Anda bisa kerja dari mana saja. Karena bekerja dari mana saja adalah sebuah kemewahan baru. Tempat tinggal yang padat penduduk, mahal, tidak ramah lingkungan di kota mulai terang. Bergabung kembali di Newsline pemirsa. Salah satu setengah bulan terakhir kasus demam berdarah dengue di Tulung Agung, Jawa Timur terus mengalami peningkatan. 95 orang terjangkit DBD, bahkan 2 diantaranya meninggal dunia. Peningkatan kasus demam berdarah terjadi beberapa Desember lalu dan terus meningkat hingga saat ini. Kerja jarak jauh adalah sebuah kebutuhan hari ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, mari kita lihat Bapak Ibu ya, ada sebuah paradigma orang bekerja ya. Nah, paradigma lama dan paradigma baru ya. Paradigma lama yang kita semua alami yaitu secara sosial, edukasi, entertain, bermain dan lain sebagainya. Kita bekerja itu kita melakukannya harus bertemu secara fisik Bapak Ibu. Tetapi di era teknologi
digital seperti ini, paradigma dunia baru itu bisa dilakukan dengan tidak perlu kita bertemu secara fisik. Hari ini saya dan teman-teman Anda semuanya, kita semua telah bertemu lewat sebuah meeting, di mana kita tidak perlu bertemu secara fisik, Bapak Ibu. Nah, demikian pula di dunia kerja, Bapak Ibu. Anda harus merubah paradigma Anda di dunia kerja. Apa itu, Bapak Ibu? Ini dia, ya. Paradigma kerja kita selama ini, kita bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Kemudian dari penghasilan itu kita meraih impian kita. Artinya apa? Kita tukarkan waktu kita untuk mendapat. Apakah itu salah? Tidak salah, Bapak Ibu. Tetapi hari ini kita melakukannya. Anda dan saya sebagai karyawan, paradigma kita adalah bekerja. Tidak bekerja, tidak mendapatkan penghasilan. Nah, Bapak Ibu, di era teknologi seperti ini, kita harus merubah paradigma kita. Paradigma kita adalah paradigma membangun aset. Paradigma bekerja untuk membangun aset. Anda bekerja, kemudian Anda meraih impiannya. Oke, nah pertanyaannya, apa plan Talk Vision dengan adanya teknologi sekarang? Oke Pak, sebentar saya jawab ya. Nah, tapi nanti kalau mau dapat jawaban detailnya, Pak Ahrul ya, nanti bisa ketemu kepada pengundang ya. Izinkan saya selesaikan dulu cerita ini ya. Oke, sampai ke sana Pak Akmal ya. Jadi paradigma bangun aset harus ada dalam pikiran saya dan Anda. Kenapa? Mental kita sama ini adalah bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Dengan penghasilan itu kita meraih impian kita. Jika Anda rubah paradigmanya adalah membangun aset, Anda bekerja sekarang untuk bangun aset, Anda dapat penghasilan, dan kemudian Anda meraih impian Anda. Oke, Bapak Ibu semua, pertanyaan saya pada Anda, apakah Anda memiliki impian saat ini? Kalau Anda tidak punya impian, tutup laptop ini dan say goodbye pada cerita sore hari. Saya bersama pengundang Anda mengajak Anda bercerita tentang bagaimana Anda yang hari ini masih banyak punya impian, tetapi Anda belum raih. Apa impian Anda? Banyak, Bapak Ibu. Anda ingin punya rumah yang bagus, Anda punya mobil yang baik, punya mobil yang mewah, punya tabungan yang cukup, dan berbagai hal, Bapak Ibu sekalian. Impian-impian itu pasti ada di benak Anda. Kalau tidak ada impiannya, saya yakin Bapak Ibu Anda akan hidup datar-datar saja, baik-baik saja, karena Anda tidak punya impian. Oleh karena itu, hari ini sebenarnya Anda mesti memiliki impian itu. Tapi pertanyaannya, Anda punya impian, bagaimana caranya Anda meraih impian itu? Nah, ini dia. Saya katakan tadi, bagaimana Anda mempunyai paradigma membangun aset. Nah, ada 3 cara untuk membangun aset. Yang pertama, Bapak Ibu, Anda bangun perusahaan konvensional. Apa itu perusahaan konvensional? Ya, Anda bikin perusahaan, Anda bangun sistemnya, itu adalah milik Anda. Itu adalah aset Anda. Itu cara pertama. Tapi tentunya untuk membangun perusahaan konvensional, Anda butuh keahlian khusus. Anda butuh tim khusus. Bahkan Anda butuh biaya juga yang khusus. Dan itu salah, tidak salah Bapak Ibu ya. Itu sistem Anda membangun aset. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda membeli franchise. Anda membeli sebuah sistem usaha yang sudah ada. Dengan uang tertentu, dengan waktu tertentu, Anda beli sistem usahanya dan Anda sebagai pemilik. Ya, itu juga tentu sesuatu yang bisa menjadi aset Anda untuk meraih impian Anda. Tetapi ada yang ketiga Bapak Ibu, yaitu personal franchise. Nah, apa itu personal franchise? Personal franchise itu Anda membeli dan menjadi bagian dari sebuah sistem yang sudah ada. Ingat, personal franchise. Hari ini Bapak Ibu, saya bercerita kepada Anda tidak bagaimana caranya membangun perusahaan konvensional. Tidak juga saya mengajarkan Anda atau menceritakan kepada Anda tentang bagaimana membeli sebuah franchise. Tetapi saya mengajak Anda untuk melihat peluang apa yang disebut dengan personal franchise. Anda menjadi partner teknologi ya dari sebuah perusahaan dari Amerika, teknologi dengan paket profesional, industri teknologi digital rework, ya, remote work menyambut masa depan metaverse. Teknologi rework menyambut masa depan metaverse, membangun aset digital dan menikmati keindahan alam bersama keluarga yang saya sebutkan tadi menjadi sebuah kemewahan. Tentu Anda bertanya, paket apa ini yang dari Amerika yang namanya paket profesional, kemudian Anda bisa menjadikannya sebagai personal franchise. Dan saya berani mengklaim ini sebagai sebuah aset digital Anda. Nah, ini dia. Ada, kalau Anda mengambil paket ini, personal franchise ini, ya,
Anda mendapatkan banyak sekali income di sini. Saya akan ceritakan kepada Anda apabila Anda berani memulai. Anda mengambil sebuah paket franchise dengan nama paket Pro, harganya Bapak Ibu sekalian nanti di bagian belakang saya akan ceritakan kepada Anda. Tetapi apabila Anda mengambil paket Pro, langsung mendapatkan ya komisi dari perusahaan ini. Satu orang yang Anda ajak untuk bergabung bersama Anda mendapatkan 130 US dollar satu orang, Bapak Ibu sekalian. Dan Anda mendapatkan 10.000 dolar per bulan. Terus kemudian, Bapak Ibu, kalau Anda merekrut atau Anda mengajak orang mengambil personal franchise ini, 10 orang Anda dapatkan 1.300 dolar. Langsung Bapak Ibu ya, kalau 10 orang, dan Anda mendapatkan 100 dolar per bulan. Begitu seterusnya Bapak Ibu. Artinya apa? Semakin banyak yang Anda ajak, semakin besar pula dapat yang Anda dapatkan Bapak Ibu sekalian. Ini yang disebut dengan Superstart. Jadi, apabila Anda mengambil personal franchise ini, dengan personal franchise ini Anda mereferalkan itu kepada orang, dan orang bergabung bersama-sama dengan Anda langsung mendapat yang disebut dengan Fast Start bonus. Oke, tapi apakah hanya sampai di situ Bapak Ibu? Tidak Bapak Ibu ya. Perusahaan ini mengajak Anda menjadi mitra dengan syarat Anda harus mereferalkan dan kemudian Anda membangun apa yang disebut dengan jaringan distribusi Bapak Ibu. Anda lihat di layar ini ya. Jika Anda bergabung, Anda mengajak Ray dan Nia, terjadilah 2 orang yang bergabung bersama Anda mendapatkan lagi bonusnya yang kedua atau tim komisi Bapak Ibu sekalian. Anda mendapatkan 150 dolar per pasang Bapak Ibu ya. Ini luar biasa Bapak Ibu ya. Satu pasang dalam jalur distribusi Anda. Anda mengajak Ray, Anda mengajak Nia, Anda dapat 150 dolar. Ray dan Nia maksud saya mengajak orang juga melakukan hal yang sama sebagaimana Anda lakukan. Begitu seterusnya Bapak Ibu, Anda akan mendapatkan bonus 150 dolar per pasang, kurang lebih hampir 2,5 juta. Tentu ini angka yang cukup besar untuk kita pakai di Republik Indonesia Bapak Ibu semuanya. Nah, Anda tentu berpikir, Pak Andre, ini apa ini? Kenapa harus 2 dari 4 dari 8 dan seterusnya? Ini networking, benar Bapak Ibu sekalian. Tapi Anda perhatikan baik-baik, ada keunggulan dari skema penghasilan seperti ini dengan tim komisinya. Ya, yang pertama Bapak Ibu ya, keunggulan komisi yang pertama adalah komisi levelnya seperti itu tidak terbatas Bapak Ibu. Jadi mau berapapun kedalaman Anda, begitu kedalaman Anda mau 5 pasang, 10 pasang, bahkan 1.000.000 pasang pun tidak ada batasannya. Demikian pula Bapak Ibu, setiap kali Anda menjual, Anda mendapatkan sales value, dan sales value-nya itu tersimpan tanpa batas waktu. Ya, jadi kalau Anda baru misalnya mendapatkan satu mitra Anda dalam jalur distribusi di sebelah kiri, yang satunya menanti sampai kapanpun Bapak Ibu. Nah, Anda bisa dapatkan ini Bapak Ibu sekalian untuk membangun aset Anda secara tidak terbatas. Anda bekerja bersama tim terbaik dan raih di pairing-nya itu sampai dengan 15.000 dolar pertama Anda Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, kemudian Anda juga mendapatkan 5 dolar per pasang per bulan. Karena apa Bapak Ibu? Karena orang membayar apa yang disebut dengan biaya bulanan Bapak Ibu. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, masih ada lagi bonusnya yang ketiga yang disebut mega matching bonus. Ya, di mana Anda mengajak mitra Anda, jadi Anda mengajak Ray mendapatkan bonus pasangan 150 dolar, misalnya Anda mendapatkan 10%-nya. Ray dan Nia begitu juga mendapatkan bonus pasangan, berapapun bonus pasangan dari orang yang Anda ajak, semuanya akan memberikan kontribusi kepada Anda 10% dari pendapatan bonus pasangan mereka tanpa mengurangi pasangan mereka sendiri. Dengan demikian, Ray yang Anda ajak, Nia yang Anda ajak, tidak merasa sedang bekerja untuk Anda, tapi dia bekerja untuk jaringan distribusinya. Itulah yang disebut dengan mega matching. Nah, sebagaimana biasa Bapak Ibu, di mana-mana orang membangun bisnis itu ada yang namanya jenjang karirnya. Di perusahaan ini pun Bapak Ibu sekalian membangun jenjang karir, di mana Anda kalau bergabung, Anda ambil paket dan Anda mengajak 2 orang pertama, Anda langsung berperingkat silver. Begitu seterusnya Bapak Ibu, kalau yang peringkat silver ini ajak Anda berperingkat silver. Orang yang Anda ajak, Anda jadikan mereka juga berperingkat silver, Anda berperingkat gold. Begitu seterusnya, orang yang berperingkat gold ini Anda ajak lagi Bapak Ibu ya, mereka untuk melakukan hal yang sama seperti yang Anda lakukan Bapak Ibu. Maka telah terjadi duplikasi sistem pada waktu 6-12 bulan. Pada level tertentu Bapak Ibu sekalian, Anda akan meraih dengan peringkat diamond Bapak Ibu sekalian. Jadi
Bapak Ibu, Anda kalau berperingkat diamond, potensi pendapatan Anda itu adalah $10.000 per bulan. Ya, Anda mendapatkan luxury car Mercedes dan Anda mendapatkan VIP reward. Anda bisa melakukan duplikasi sistem ini, Bapak Ibu, selama 6 sampai dengan 6 sampai 12 bulan, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, pekerjaannya sederhana, Anda kerjakan. Kalau Anda lihat skema jenjang karir ini, yaitu Anda yang baru bergabung, Anda rekrut 2 itu menjadi 4. Terusnya, maka jenjang karir Anda juga ikut naik. Seiring dengan mitra yang Anda ajak itu mendapatkan peringkat-peringkat baru. Nah, jenjang karir lanjutannya Bapak Ibu, ya Anda peringkat diamond, ya Anda bisa jadikan orang yang Anda ajak itu menjadi peringkat diamond juga, ya, maka Anda berperingkat double diamond. Double diamond itu Anda ajak lagi, maka Anda menjadi triple diamond. Ya. Kemudian dari triple diamond naik lagi menjadi diamond elite. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kalau Anda menjadi blue diamond, ya Anda lakukan duplikasi terus Bapak Ibu, Anda berpotensi mendapatkan penghasilan $50.000 per bulan. Yang menarik Bapak Ibu, Anda mendapatkan leadership full 1%. Apa artinya Bapak Ibu? Semua omset dari perusahaan ini di seluruh dunia di mana Anda bisa mendapatkan 1%-nya dan tangan Rolex Bapak Ibu. Luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Tentu ini membuat Anda berpikir ini perusahaan apa ini seperti ini. Nanti akan saya ceritakan ya. Terus Bapak Ibu, masih ada lagi jenjang karir selanjutnya di mana Anda melakukan duplikasi terus sampai dengan Anda berperingkat Imperial Blue Diamond Bapak Ibu. Ini tentunya bukan main-main Bapak Ibu ya. Nah, pasti perusahaan ini apa Pak Andre? Kok bisa memberikan penghasilan seperti ini ya dengan melakukan referral, membayarnya begitu besar dan sudah banyak yang meraih peringkat-peringkat ini Bapak Ibu. Sudah banyak. Oleh karena itu Anda tidak perlu ragu bahwa ini adalah sebuah perusahaan yang bukan main-main Bapak Ibu ya. Nah, perusahaan ini dengan bangga saya kenalkan kepada Anda namanya Talk Fusion ya. Perusahaan satunya yang berfokus pada solusi bekerja jarak jauh dengan teknologi mutakhir. Teknologinya adalah teknologi web RTC dengan izin lengkap dan sesuai. Izinnya Bapak Ibu secara internasional maupun izin secara lokal. Secara internasional, Talk Fusion ini sudah menjadi anggota dari Direct Selling Association atau asosiasi perusahaan penjualan langsung internasional, tetapi juga di Indonesia Bapak Ibu, Talk Fusion terdaftar di Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung atau AP2LI. Untuk Anda bertanya, ini perusahaan apa? Oke, baik Bapak Ibu sekalian, saya ceritakan kepada Anda ya. Bagaimana Talk Fusion ini dimulai? Pada tahun 2004, Bapak Ibu, apa yang ada di layar Anda, ini adalah Mr. Bob Rena, dia adalah pendiri dari Talk Fusion dan CEO dari perusahaan ini. Dia ingin mengirimkan email, gitu ya, tetapi penyedia email waktu itu ya belum bisa mengirimkan videonya, hanya mengirimkan dalam bentuk kertas dan tulisan saja, tapi videonya tidak. Tentu ini menantang beliau bersama tim IT-nya. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian dalam perjalanannya, Talk Fusion berkembang menjadi platform teknologi video, yaitu video chat, live meeting, cloud data, video email, video newsletter, dan sign up form. Peluang dan produk Talk Fusion dapat kita nikmati di lebih dari 140 negara di dunia, dan saat ini Talk Fusion sedang membangun tools kerja lengkap untuk dunia kerja jarak jauh, serta menyambut teknologi baru dunia untuk menjadi perusahaan yang unggul Bapak Ibu. Itulah awal mula bagaimana Mr. Bob Rena dan tim IT-nya membangun perusahaan ini. Nah, bagaimana produknya Bapak Ibu sekalian? Bagaimana produk dari Talk Fusion ini? Saya akan putarkan sebuah video buat Anda untuk sekedar memberi gambaran bagaimana perusahaan ini dengan fitur-fiturnya yang indah dan menarik akan menjadi gaya hidup kita nanti pada saat kita menggunakan untuk bekerja jarak jauh. Selamat menyaksikan. Temukan cara baru terhubung dengan teknologi video tak tertandingi untuk komunikasi sosial dan bisnis, didukung oleh Talk Fusion. Produk video inovatif kami akan mengubah cara Anda berkomunikasi. Anda dapat mengirim email video menarik dengan 1000 template siap pakai yang cocok untuk semua kesempatan. Dengan opsi disesuaikan sendiri. Personalisasi setiap pesan, dari berita keluarga sampai penawaran bisnis. Cukup pilih tema dan tambahkan video pilihan Anda. Atau coba buletin video kami. Cara unik dan memikat untuk menyampaikan berita, promosi, dan pengumuman. Buletin video ini cepat dan mudah untuk membuat hasil profesional agar sesuai dengan kebutuhan bisnis dan pribadi Anda. Gunakan rapat langsung untuk menyelenggarakan konferensi atau siaran video penting. Berbagi slide,
video, dan bahkan browser Anda. Adakan rapat penjualan, sesi pelatihan, dan seminar dengan hadirin dari seluruh penjuru dunia. Ini cara ampuh untuk menyebarkan informasi dan bekerja sama. Atau cukup dengan membagikan tautan, Anda bisa melakukan obrolan video dengan siapa saja di seluruh dunia di perangkat apa saja, terhubung melalui video bertatap muka dengan seketika, percakapan langsung dan pribadi tanpa download serta tanpa plugin. Dengan Talk Fusion, Anda bisa lebih terhubung dengan siapa saja dengan video. Oke, dengan Talk Fusion Anda bisa terhubung dengan siapa saja. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, apakah video barusan disaksikan dengan cukup jelas dari tempat Anda sekalian? Oke, terima kasih Bu Ira ya. Mudah-mudahan di tempat lain juga clear ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu video overall dari 6 fitur yang tadi saya sebutkan ya, sebagai pengembangan dari apa yang disebutkan tadi di awal, dimulai dengan video, email, dan dalam perjalanannya ada banyak sekali fitur-fitur ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan Bapak Ibu. Ini adalah ekosistem dari Talk Fusion. Ada 6 fitur dengan 3 fungsi utamanya. Yang pertama adalah fungsi untuk konferensi video dan komunikasi. Itu fiturnya live meeting dan video chat. Live meeting itu menggunakan teknologi web RTC dengan menggunakan bandwidth yang kecil, cuma 1,4 megabyte per second, sudah menghasilkan video yang suaranya jelas atau crystal clear dan gambarnya juga jelas. Anda instant sharing Bapak Ibu dan tidak perlu download. Satu aplikasi, satu ID Bapak Ibu sekalian, satu fitur ya, Anda bisa gunakan dengan 15 host dan masing-masing host bisa mengundang sampai dengan 500 partisipan lebih. Kemudian ada video chat ya. Video chat itu adalah komunikasi di mana saja, kapan saja, koneksi tidak terbatas antar perangkat secara langsung dari ponsel, browser ataupun dari desktop. Itu untuk video komunikasi. Jadi live meeting seperti yang sekarang ini saya gunakan. Video chat juga Bapak Ibu seperti Anda menggunakan video call kalau menggunakan aplikasi WhatsApp, tetapi jumlah yang masuk dalam video komunikasi video chatnya Talk Fusion jauh lebih banyak Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk kebutuhan email marketing, untuk kebutuhan marketing ya, Anda disiapkan oleh perusahaan ini ada 3 fiturnya yaitu video email, video chat dan sign up form ya. Video email itu adalah apa Bapak Ibu? Seperti kartu tetapi kartunya digital. Anda pasti pernah menerima kartu ataupun membuat kartu, baik kartu nama, kartu ucapan dan berbagai hal. Nah, Talk Fusion menyiapkan yang namanya video email. Demikian pula dengan yang namanya video chat ya. Video chat itu adalah brosur tapi dalam bentuk digital. Hanya bedanya di dalam video chat, maksud saya dalam video newsletter Bapak Ibu itu ada banyak video dalam satu template. Perusahaan ini telah menyiapkan template dan Anda tinggal memilihnya. Demikian pula ada yang namanya sign up form atau buku tamu digital ya. Dia membangun daftar email Anda dan Anda berikan kesan pertama yang luar biasa. Jadi setiap orang yang akan menonton video email Anda dan video newsletter Anda, apabila Anda tempelkan sign up form pada webnya, maka semua orang akan melaporkan atau orang akan memasukkan daftar namanya untuk bisa menonton video Anda dan video email Anda. Tentunya ini sebuah informasi yang luar biasa. Dan Bapak Ibu sekalian, yang luar biasa lagi Bapak Ibu, ada tempat penyimpanan data, cold storage, penyimpanan data yang tidak terbatas, memungkinkan Anda menyimpan apapun dan kapanpun dengan standar keamanan. Nah, Bapak Ibu semuanya, apakah Anda dengan masa depan ini sudah siap untuk bekerja ya dengan jarak jauh Bapak Ibu sekalian? Nah, oke, Bapak Ibu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Mengapa Talk Fusion ini bernilai tinggi? Nah, tentu Anda bertanya, apa kelebihannya? Seperti tadi ada pertanyaan ya. Apa kelebihan Talk Fusion dengan metaverse nantinya ya? Nah, sebelum kita masuk ke sana Pak Ibu, saya coba berusaha memberikan pemahaman kepada Anda. Anda pasti pernah menggunakan Zoom ya. Di sana untuk 15 host dan masing-masing host bisa mengundang 500 partisipan. Dengan penyimpanan data 3 terabyte, Anda membutuhkan biaya 28 juta per tahun. Data ini kami ambil dari webnya Talk Fusion sendiri. Nah, begitu juga Bapak Ibu untuk Anda menyimpan data, Anda menggunakan Google One. Penyimpanan data yang 30 terabyte, akses ke pasar, opsi menambahkan manfaatnya, tambahan harganya Bapak Ibu semuanya 53 juta rupiah per tahun. Kemudian Bapak Ibu, yang namanya MailChimp. Ya, Bapak Ibu untuk menggunakan email, Bapak Ibu ya, itu biayanya saja seperti video email. Kalau di Talk Fusion itu harganya 51 juta rupiah per tahun. Untuk 3 fitur ini saja Anda membutuhkan hampir 400 juta rupiah, 350 juta rupiah.
tentunya Bapak Ibu sekalian, barang ini di pasaran sangat dibutuhkan. Dan oleh karena itu mereka juga saat ini dipakai oleh banyak konsumen. Ya, kenapa? Karena kebutuhan. Nah, bandingkan dengan Talkvision Bapak Ibu ya. Kenapa Talkvision mempunyai nilai yang tinggi? Karena untuk 3 fitur ini saja Anda harus membutuhkan biaya yang cukup besar per tahun. Tahun kedua Anda juga harus membayar sebesar ini. Nah, Talkvision bagaimana Bapak Ibu sekalian ya? Talkvision isinya tadi saya katakan 6. Ini 3 saja harganya sudah cukup mahal per tahun. Nah, ini dia. Nah, Bapak Ibu sekalian. Talkvision harganya ada 2 Bapak Ibu ya. Yang pertama paket Elite dan paket Pro. Nah, paket Elite ini harganya Rp25.835.000 lebih ya, dan paket Pro itu Rp35 juta lebih. Nah, Bapak Ibu sekalian, harga ini tentu harga yang sudah dihitung Bapak Ibu sekalian ya, yang saat ini menjadi harga yang paling layak, dan itu cuma 10% saja dari ketiga fitur yang saya sebutkan tadi. Ya, kalau tadi hampir 350 juta, 450 juta, Anda hanya mendapatkan 3 fitur. Tapi Talkvision dengan harga 35 jutaan ini, atau 10% dari harga yang 3 fitur tadi, ya Anda sudah mendapatkan, apa Bapak Ibu? Personal franchise-nya. Anda sudah dapatkan produk ini, dan Anda membelinya 1 kali seumur hidup, ya, dan Anda tidak perlu membayarnya berkali-kali lagi. Kecuali pada bulan ke-13 nanti Anda hanya membayar $50 saja Bapak Ibu. Apa yang Anda dapatkan Bapak Ibu ya? Selain produknya, tetap juga Anda mendapatkan lisensi bisnisnya. Nah, kalau Anda mengambil paket Elite Bapak Ibu dengan harga 22 juta, Bapak Ibu Anda mendapatkan semua fitur, tetapi 3 custom template menjadi milik Anda, dan penyimpanan datanya cuma 750 GB Bapak Ibu. Nah, ini Talkvision Bapak Ibu, value-nya tidak tertandingi. Oleh karena itu kenapa kami katakan bahwa Talkvision sangat tinggi nilainya Bapak Ibu. Karena ada bandingannya. Nah, dan sebentar lagi Bapak Ibu akan hadir yang namanya Talkvision for Business bagi perusahaan yang menggunakan merek pribadi. Juga ada Talkvision Video Chat Plus, di mana menggunakan keamanan data tingkat tinggi karena crystal clear video conference Bapak Ibu. Dan Talkvision juga Metaverse Reward karena WebRTC. Jadi Talkvision ini adalah perusahaan yang sangat siap untuk menyambut Metaverse nanti Bapak Ibu sekalian ya. Nah, saya akan mengajak Anda untuk melihat sebuah video yang membandingkan Metaverse dan Universe. Ya, Profesor Renal Kasali, seorang ilmuwan di Indonesia dan banyak sekali bukunya yang menjadi referensi orang untuk melihat masa depan. Kita saksikan bagaimana Prof. Renal Kasali menyampaikan pendapatnya tentang Metaverse dan Universe. Kita saksikan. Saya ingin memberitahu kepada Anda, justru sebagian besar orang yang tinggal di kota besar sekarang merasa tidak nyaman. Di kota besar persoalan-persoalan polusi itu luar biasa, kriminal, sampah, banjir, you name it, banyak sekali. Tetapi sekarang justru masyarakat dunia melihat hal yang berbeda. Ketika sebagian manusia bercita-cita tinggal di Metaverse, justru kita harus menjaga Universe. Karena disitulah kita mendapatkan oksigen, kita mendapatkan kehidupan. Seperti apa universe yang harus dipelihara? Kota yang disebut sebagai forest city. Kota yang dilengkapi dengan pohon-pohon besar. Bukan pohon yang sekarang banyak ditanam orang kota. Pohon janda bolong, keladi-keladian, aglonema, dan sebagainya. Pohon yang kecil-kecil. Harus ditanam seperti itu karena tidak ada lahannya lagi. Kita menyaksikan justru di Kalimantan, masih banyak pohon-pohon besar, dan hutan itu adalah bagian dari kehidupan. Justru sekarang kita harus menjaga agar tidak terjadi deforestasi, kita harus menjaga agar hutan itu bersahabat dengan kita, dan kita harus menjaganya. Jadi forest is the future, bukan the past. Sama seperti ketika kita melihat desa. Bagi sebagian orang yang mungkin dia bermimpi untuk tinggal di mega city, dia berpikir barangkali kota itu segala-galanya, dia melihat kota is the future dan desa is the past. Keliru. Desa is the future. Forest is the future. Jadi bagi saudara-saudara yang mengata-ngatai hutan, mengata-ngatai tempat sebagai tempat terpencil, tempat yang tidak indah, Anda keliru. Justru Anda hidup dari oksigen, dan oksigen itu dihasilkan dari pohon-pohon besar. Jadi forest is the future. Oke, Bapak Ibu sekalian, apakah video barusan disaksikan dengan jelas? Mohon saya direspon Bapak Ibu. Apakah video Profesor Renal barusan? Oke, terima kasih Pak Sony ya. Oke, clear semua. Oke, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut kalau udah clear. Nah, tingkatkan profit dengan reward dari Talkvision. Bapak Ibu, sekedar perbandingan saja.
ya. Sekedar perbandingannya, kalau Anda punya perusahaan, Anda sewa kantor, Anda biaya operasional kantor listrik butuh kurang lebih 1,4 miliar per itu perusahaan Bapak Ibu ya, karena Anda harus bekerja berkumpul bersama karyawan Anda. Nah, kemudian secara individu kalau Anda melakukan trip Bapak Ibu, itu perjalanannya membutuhkan biaya yang cukup mahal, kurang lebih 10 juta sekali jalan. Nah, pertanyaannya buat Anda semua, berapa banyak Anda hemat Bapak Ibu ya? Nah, perjalanan tidak hanya buruk bagi Anda, tetapi hubungan Anda, lingkungan Anda, bisnis Anda juga buruk Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu Bapak Ibu terjadi inefisiensi yang cukup besar Bapak Ibu. Nah, itulah kenapa IBM ya, saksikan IBM Reward ini ya. Dia menghemat Bapak Ibu 78 juta kaki persegi lahan. Yang kalau mereka jual nilainya sampai 2 miliar dolar ya, mereka menghemat 100 juta dolar per tahun. Tapi juga Bapak Ibu, mereka mengurangi 450.000 ton gas CO. Karena apa? Orang bekerja dari rumah, orang bekerja dari jauh, tidak perlu keluar dan menggunakan kendaraan, tidak menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, IBM saat ini memiliki karyawan 360.000 orang. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau perusahaan sekelas IBM saja melakukan reward atau remote working, Bapak Ibu, kalau Anda mau lakukan reward, lakukan bersama Talkvision, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kelebihan Talkvision yang tidak tertandingi ada banyak Bapak Ibu ya. Mari kita saksikan satu persatu Bapak Ibu. Ya, yang pertama pembayarannya instan. Apa yang saya sebutkan tadi, bonus fast start, bonus pasangan, mega matching bonus, itu semuanya dibayarkan tiap 3 menit. Di mana dibayarnya? Menggunakan kartu debit Visa, seperti yang saya punya hari ini Bapak Ibu ya. Tersedia di 140 negara Bapak Ibu ya. Nah, kemudian teknologinya adalah teknologi yang berkelanjutan. Jadi ingat, awal mulanya Talkvision itu hanya video komunikasi atau video email saja. Tapi hari ini ada 6 fiturnya, Bapak Ibu ya. Dan Talkvision telah berdiri lebih dari 15 tahun. 15 tahun Bapak Ibu. Jadi perusahaan ini sudah mapan ya, pondasi-pondasinya sudah sangat kuat Bapak Ibu. Tidak seperti perusahaan-perusahaan yang mungkin Anda pernah dengar atau mungkin Anda ikuti setahun 2 tahun rontok. Tapi Talkvision sudah lebih dari 15 tahun. Dan perusahaan ini bebas utang dan dia adalah platform based Bapak Ibu. Dia bukan produk yang terpisah-pisah ya, seperti yang tadi Anda lihat ya. Kalau Anda menggunakan Zoom macam-macam itu ya, satu persatu, tapi platform Talkvision ini platform Bapak Ibu. 6 fitur bergabung dalam satu platform yang namanya Talkvision. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain itu Talkvision ini juga Bapak Ibu ya meraih penghargaan. Nah, meraih penghargaan, tetapi juga dia tidak perlu download aplikasi ya, tanpa registrasi ya, tanpa install, hemat data, keamanan komunikasinya tinggi, ekosistemnya terintegrasi, crystal clear audio dan video seperti hari ini Bapak Ibu ya, WebRTC, Anda bisa lihat saya dari Kupang, dari tempat yang jauh, tapi gambar dan suara saya Anda tangkap di tempat Anda hampir tidak ada delay. Gerakan bibir saya, gerakan tangan saya, dengan suara yang Anda tangkap di tempat Anda, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Nah, landasan dari metaverse Bapak Ibu. Kenapa? Teknologi metaverse ya, seperti yang tadi disebut Profesor Renal Kasali, dan tadi ada yang bertanya ya, basisnya adalah WebRTC. Nah, WebRTC ini apa Bapak Ibu? Ini adalah teknologi transformatif yang memungkinkan komunikasi waktu nyata langsung melalui antarmuka pemrograman aplikasi untuk meningkatkan jalur komunikasi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi WebRTC World ini diraih oleh Talkvision pada tahun 2016 dan juga menjadi solusi komunikasi Bapak Ibu. Jadi Talkvision sudah meraih penghargaan ini. Jadi kalau ditanya bagaimana Talkvision mempersiapkan diri, teknologinya saja sudah dipersiapkan Bapak Ibu. Mohon maaf, teknologi yang ada di luar sana belum mempersiapkan dirinya untuk menerima teknologi metaverse nanti yang berbasis real time communication. Keren Bapak Ibu ya. Kemudian apalagi Bapak Ibu ya, ini dia ya. Talkvision sudah berpartner sebagai official partner dengan ini Bapak Ibu. Imperva. Apa itu Imperva Bapak Ibu ya? Ini pemenang untuk cyber security ya, Excellent Award tahun 2022. Dan Talkvision juga bekerja sama dengan Amazon Web Services, melayani ribuan perusahaan di 245 negara dan wilayah. Perusahaan ini mempertahankan 5 zona lokasi, 12 zona panjang gelombang, 97 lokasi koneksi langsung, dan wilayahnya 2 kali lebih banyak dari pesaing terdekatnya. Jadi Bapak Ibu, dari sisi teknologi, Talkvision sudah lebih dulu dibanding dengan pesaing-pesaingnya Bapak Ibu. Nah, Anda tentu bertanya, Pak Andre, bagaimana dengan legalitasnya? Legalitas Talkvision dan izinnya lengkap Bapak Ibu semua.
ya, yang sesuai dengan ini Bapak Ibu, menjadi member DSA, Direct Selling Association, asosiasi penjualan langsung yang berkedudukan di Amerika yang sudah berdiri ratusan tahun. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, hanya ada 130 perusahaan yang terdaftar di DSA. Kenapa begitu? Karena tidak mudah menjadi anggota DSA. Syarat yang paling utama adalah tidak boleh piramida dan bukan money game. Hati-hati Bapak Ibu sekalian ya. Perusahaan yang menjadi perusahaan anggota DSA itu sudah dicek semua bagaimana skema pembagian keuntungannya. Apa yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu sekalian sudah diperiksa oleh DSA sehingga Talkvision menjadi anggota DSA. Bukan money game. Ini juga bukan robot-robotan Bapak Ibu. Kalau hari ini Anda baca di media sosial begitu banyak robot yang ditutup pemerintah. Ini bukan robot. Ini platform. Produknya jelas. Ini juga bukan money game, ya. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda lihat beberapa waktu yang lalu pemerintah menutup binary option Bapak Ibu ya, dengan berbagai regulasi dan berbagai aturan di sana Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu binary option? Itu binary option menurut pemerintah itu adalah judi. Oke, Anda punya opsi untuk memilih yes beli atau tidak. Itu judi Bapak Ibu sekalian. Pemerintah sudah menutupnya. Karena itu, jangan ragu Bapak Ibu, Talkvision sudah clear berkaitan dengan yang namanya legalitas di internasional. Terbukti ini Bapak Ibu ya. Talkvision di Indonesia mendapatkan pengakuan dari MURI. Tapi juga sebelumnya, Talkvision sudah memiliki izin dari Kementerian Hukum dan HAM, dari Kementerian Perdagangan, ya, karena basis kita adalah basis perdagangan atau jual beli. Ibu ya. Karena ini adalah teknologi komunikasi, maka Talkvision mendapatkan izin sebagai tanda daftar perusahaan sistem elektronik Bapak Ibu dari Kementerian Kominfo dan juga mendapatkan sertifikat dari Asosiasi Perusahaan Penjualan. Artinya apa Bapak Ibu? Perusahaan ini legal. Anda semua yang diajak orang untuk melihat peluang bisnis, hati-hati dengan legalitas. Talkvision sudah 15 tahun dan Bapak Ibu. Hari ini Talkvision dengan gagah berdiri di hadapan Anda karena tidak ada persoalan lagi dengan legalitas. Ya, Anda yang diajak orang untuk melihat peluang bisnis, menginvestasikan uang Anda, hati-hati dengan legalitas. Talkvision clear Bapak Ibu semuanya. Oke, Bapak Ibu, saya putar sebuah video dari Menteri Perdagangan kita yang bercerita tentang bagaimana maraknya investasi bodong di luar sana. Anda kalau buka internet, Anda lihat Pak Andre, Talkvision juga investasi bodong. Perhatikan baik-baik. Tanggal berapa itu? Tahun berapa itu? Nah, Anda lihat, hari ini saya hadir di hadapan Anda bersama pengundang Anda. Kami baik-baik saja. Tanda daftar perusahaan dari Kementerian Kominfo clear Bapak Ibu. Kalau ada sesuatu sudah ditutup, bahkan Anda bisa saksikan bagaimana Menteri Perdagangan cukup tegas di dalam sebuah rapat di Komisi 6 DPR menyatakan seperti ini. Saksikan Bapak Ibu. Ketika itu transaksi keuangan dengan efek, itu adanya di OJK. Ketika dia dengan komoditas, adanya di Bapepti. Nah, mereka jalan sendiri di tengah itu. Izinnya sekolah komputer, tapi mengunggulkan dana masyarakat. MLM menggunakan dana, pakai uang. Itu Ponzi namanya. Itu kriminal. Tangkepin semua, Mas. Udah selesai itu. Oke. Ponzi kriminal, Bapak Ibu ya. Tangkap katanya Menteri. Kurang apa Bapak Ibu? Hari ini, Talkvision sudah 15 tahun, dan saya hadir di hadapan Anda. Kalau mau ditangkap, tangkap sekarang Bapak Ibu. Ya, apalagi ada berita 2017. Kenapa nggak ditangkap sekarang? Nah, artinya apa Bapak Ibu? Clear semua yang berkaitan dengan legalitas dari Talkvision. Anda jangan ragu untuk itu. Lebih dari itu Bapak Ibu sekalian, Talkvision juga punya support system ya, untuk mengedukasi Anda, untuk menggelar event, untuk meraih penghargaan. Ada mentor, ada teknologi Bapak Ibu. Perusahaan support system pertama di dunia yang berhasil menemukan formula kerja jarak jauh. Jadi Anda yang belum pernah berbisnis networking, apalagi Anda gaptek Bapak Ibu, perusahaan ini menyiapkan Fitras World-nya. Apa itu Fitras World Pak Andre? Ini dia. Fitras World ini luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian ya. Dia mencetak lebih dari 150 miliarder dalam 5 tahun. Dukungan presentasi dalam berbagai bahasa, dukungan edukasi online melalui audiobook program, membangun bisnis dengan budaya, etika, sopan santun yang luar biasa Bapak Ibu. Anda menemukan komunitas yang luar biasa. Mentor berpengalaman lebih dari 16 tahun. Anda yang baru mau belajar berbisnis, kalau tidak dimentori oleh orang yang berpengalaman, jangan sampai Anda dibawa ke jurang Bapak Ibu. Tapi di Talkvision tidak, karena mentor-mentornya luar biasa Bapak Ibu. Jadi Anda jangan khawatir untuk melihat peluang bisnis. Ada sebuah audiobook program dari komunitas untuk komunitas.
spontanitas ya. Talk Fusion dalam perjalanan 1 dekade bersama Talk Fusion ya sudah melahirkan sedemikian banyak Bapak Ibu. Ada live meeting 36.000, ada 150 miliarder, ada 300 judul audiobook, ada 100 video edukasi Bapak Ibu. Ini yang namanya video namanya audiobook program lewat Fitras Board Bapak Ibu. Jadi Anda jangan khawatir, perusahaan ini telah menyiapkan semuanya untuk Anda ya. Kita saksikan bagaimana Fitras menyiapkan diri untuk membantu Anda sukses di bisnis ini. Kita saksikan. Clear ya? Ya, terima kasih untuk videonya. Dan semua. Bapak Ibu sekalian, luar biasa sekali support sistem Talk Fusion. Anda menjadi mitra Talk Fusion, tapi Anda tidak ditinggal. Nah, Bapak Ibu, perjalanan untuk PKD selanjutnya Talk Fusion bekerja sama dengan ini. Real, ada sebuah perusahaan investasi yang melihat sebuah bisnis, ya, yang melihat Talk Fusion Bapak Ibu dan membackup kepentingan. Perjalanan ke depan sudah sendiri di backup dan ini sedikit tahu. Dulu kan Singapura siap mendukung perkembangan kita ini. Oke, nah tentu Anda bertanya Pak Andre, oke bagus, produknya bagus, lisensinya jelas, saya mau bergabung Bapak Ibu ya. Gimana caranya? Ini dia. Ada 4 langkah yang sudah proven sistem. Anda tidak perlu bingung bagaimana cara berada di bisnis karena Anda dibantu oleh banyak sekali mentor dan tim. Tugas Anda cuma satu Bapak Ibu, mengundang saja ya seperti hari ini. Kemudian yang mempresentasikan orang lain kalau Anda baru bergabung ya. Kemudian setelah Anda dengar presentasi di follow up lagi setelah mendengarkan presentasi seperti ini dan memasukkan Anda ke dalam sistem. Jadi ada 4 langkah yang sudah proven sistem. Mengundang, presentasi, follow up dan masukkan ke dalam sistem. Anda baru bergabung jangan khawatir, tugas Anda cuma pertama mengundang saja. Kemudian yang presentasi ada orang lain, seperti hari ini saya membantu mitra Anda atau mengundang Anda untuk mempresentasikan secara online, juga secara offline Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, begitu simpel bisnis ini dikerjakan. Kenapa? Karena Anda tidak kerja sendiri. Oke, Bapak Ibu sekalian, simpel saja. Jadi 4 langkah ini sudah proven sistem. Anda tinggal ikuti saja. Undang, silakan seperti hari ini presentasi. Yang lain yang lakukan ya, kemudian di follow up. Setelah ini Anda mendengarkan presentasi saya, Anda bisa kembali menghubungi pengundang Anda atau pengundang Anda akan menghubungi Anda untuk memperjelas apa hal yang belum Anda jelas. Kemudian setelah Anda setuju bergabung dengan kami, Anda wajib masuk dalam sistem. Apa itu sistemnya? Ikut pertemuan, dengar audiobook program Fitras tadi, Fitras yang disiapkan oleh ABP yang disiapkan oleh Fitras. Anda baca buku dan Anda bekerja setelah ini. Nah, ada satu hal yang harus saya jelaskan kepada Anda. Ini dia. Ini yang disebut dengan kekuatan dari 2 saja Bapak Ibu. Kalau Anda bergabung, Anda ajak 2 orang. Saya kasih contoh, namanya Ray dan Nia. Oke, Ray dan Nia adalah mitra pertama Anda. Ray dan Nia melakukan hal yang sama seperti yang Anda lakukan. Kita merekrut Budi dan Ray. Ida dan Dwi. Nia merekrut Ida dan Dwi. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Dalam level ke-12 sebagai contoh Bapak Ibu ya. 2 orang pertama Anda ajak. Itu kekuatan dari 2. 2 orang pertama itu melakukan hal yang sama, 2 juga. Artinya 2 itu saja sudah menjadi angka keramat Anda untuk memulai bisnis. Dari 2 jadi 4, 4 jadi 8. Saya ambil contoh pada level ke-12. 2, 4, 8, dan seterusnya. Pada level ke-12 ternyata Bapak Ibu semuanya ada 4.096 asosiat ada 8.192 asosiat. Apakah Anda harus mencari sampai sejumlah 8.000 orang? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Mulai dari 2. Kenapa bisa begitu Pak Andre? Karena di balik orang ada orang.
ya. Tentu Anda bilang, Pak Andre, sorry loh ya, saya tidak bisa menjalankan bisnis yang cari-cari orang. Baru, saya ingatkan kepada Anda, kalau Anda mau berbisnis, Anda wajib menjual. Oke, setuju dulu ya. Kalau Anda menjual, pasti kepada orang. Jadi kalau Anda yang mengatakan, sorry Pak, saya tidak bisa cari-cari orang, berarti Anda tidak punya bakat berbisnis. Tidak usah bisnis. Karena bisnis itu hakikatnya adalah jual. Dan jual itu pasti kepada orang. Dan kalau Anda cari orang, cukup hanya 2 saja. Di balik orang itu pasti ada orang. Jadi dari 2 orang menjadi 4 orang dan seterusnya. Terjadilah multiplikasi itu. Dengan demikian, 2 itu adalah kekuatan Anda. Nah, kalau begitu, nah ini dia Bapak Ibu sekalian ya. Kalau begitu, berapa yang Anda dapatkan? Saya tampilkan kepada Anda ya pendapatan Anda. Apabila Anda melakukan kekuatan 2 tadi dengan tema duplikasi tadi. Ya, ada 4.000 kiri, 4.000 kanan. Kan saya sebutkan tadi ada 8.000 ya yang ada raih. Terserah dalam level 12, Anda mau sebut 12 itu 12 minggu secara sempurna, 12 bulan, 12 tahun, itu bisnis Anda, itu milik Anda. Kenapa? Anda mengambil personal franchise, itu milik Anda.Anda mau bangun dia 12 tahun, silakan. Tapi saya mau kasih tahu kepada Anda bahwa pendapatan Anda dengan satu bonus saja, itu bonus pasangan, Anda dapatkan 600.000 US dollar. 4.000 kali 150 dolar. Karena ada 4.000 pasang. Hanya dari satu, dari ada 4 tadi yang disebutkan bonusnya. 600.000 dolar. Hari ini Anda kalikan dengan kurs rupiah hampir 8,5 atau 9 miliar. Tentu Anda terbelalak matanya seperti juga saya. Kenapa bisa jadi 8? Disitulah kehebatannya dari yang namanya exponential income. Karena dari 2 menjadi 4, 4 jadi 8. Oke? Nah, Bapak Ibu, apakah ini sesuatu yang bisa diraih? Banyak yang sudah raih. Kenapa? Karena skemanya demikian. Bahkan Anda bisa saja ragukan, tetapi saya mau katakan kepada Anda, berbisnis apapun ada risiko. Mari kita hitung risikonya. Kalau Anda gagal, 90%. Atau Anda sukses, hanya 100%. Dari 9 miliar tadi, Anda masih dapat 900 juta. Pertanyaan saya, Bapak Ibu sekalian, ya, bisnis apa? Dengan modal 35 juta, Anda berpotensi mendapatkan keuntungan sampai 900 juta. Padahal itu tingkat kesuksesannya cuma 10%. Bapak Ibu bisa saja mendapatkan keuntungan di perusahaan apapun, di bisnis apapun, dengan mungkin 1 miliar, bahkan 10 miliar Anda bisa untung. Tapi pertanyaannya, modal Anda berapa, Bapak Ibu sekalian? Kalau modal Anda besar, untung besar, itu wajib, Bapak Ibu. Kalau modal Anda besar, untung Anda kecil, ya tentu ada yang Anda salah. Kalau modal Anda besar dan Anda rugi, mungkin itu memang Anda memang tidak layak menjalankan bisnis. Tapi di bisnis ini modal Anda cuma 35 juta dolar. Dengan tingkat kesuksesan yang hanya 10%, Anda masih bisa dapatkan hampir 900 juta atau 100 juta. Atau bahkan mari kita hitung, jika Anda sukses hanya 1% saja, 99% gagal. Bapak Ibu, masih 90 juta menjadi milik Anda. Modal Anda 35 juta, tapi dengan tingkat kesuksesan hanya 1%, Anda bisa mendapatkan keuntungan 3 kali lipat. Bukankah, oke, Bapak Ibu sekalian, bisnis ini layak Anda coba? Nah, hampir selesai saya. Pertanyaannya, join sekarang. Kalau Anda join sekarang, Bapak Ibu, 8.000 tim berpeluang menjadi mitra Anda. Tapi, kalau Anda tidak bergabung sekarang, tidak masalah. Tanpa Anda bergabung pun, perusahaan ini akan terus berjalan. Kenapa? Karena orang terus bergerak kepada kemajuan itu. Orang itu bergerak kepada yang namanya dinamika perubahan, Bapak Ibu. Tinggal Anda mau berubah atau tidak. Nah, time is everything. Waktu adalah segalanya. Okay? Kalau Anda melihat bahwa future of work itu adalah sesuatu masa depan yang akan menjadi gaya hidup orang bekerja dari jauh. Ya, Bapak Ibu semuanya, Anda bergabung hari ini. Tapi kalau Anda katakan, Pak Andre, cukup, ini hanya informasi. Tidak masalah, Bapak Ibu. Karena apa? Anda tidak bergabung, orang lain yang bergabung. Pertanyaannya, apakah Anda mau bergabung nanti atau sekarang? Bapak Ibu, itu pilihan Anda. Oke? Slide saya yang terakhir, Bapak Ibu, ini dia. Berakhirnya monopoli kota. Ya, William Gibson mengatakan, ini dia Bapak Ibu sekalian. Ya, dia katakan begini. Teknologi yang tepat memungkinkan kita menemukan talent hebat di setiap kota di dunia. Oke? Teknologi menemukan talent yang hebat di setiap kota di dunia. Tidak ada lagi monopoli kota. Seperti yang dikatakan tadi oleh Prof. Kasali, penduduk di desa bisa memiliki grup bisnis di kota atau sebaliknya. Orang desa bisa berkolaborasi dengan orang kota. Penduduk negara kecil bisa berkolaborasi dengan penduduk di negara besar. Oleh karena itu, Bapak Ibu ya, masa depan sudah hadir, hanya memang belum merata. Oke, Bapak Ibu sekalian ya, saya kira itu cerita saya sore hari ini. Mudah-mudahan Anda tangkap maksud saya, ya. Mungkin saja ada yang masih tidak terlalu paham, tapi yang jelas saya mau cerita kepada Anda bahwa dunia kita sedang berubah. Anda mau berubah atau tidak, itu pilihan Anda, ya. Tetapi saya katakan kepada Anda, kalau Anda mau berubah, ada peluang di sini.
ada income besar di sini yang bisa Anda ambil, Bapak Ibu sekalian ya. Pilihan di tangan Anda. Oke Bapak Ibu sekalian, cukup ya cerita saya sore hari ini. Mudah-mudahan Anda tangkap maksudnya. Dan sebagaimana janji saya tadi, Bapak Ibu, saya ditemani oleh seorang yang luar biasa. Nah, ini dia. Bapak Freddy. Nah, beliau ini pejabat, mantan pejabat di Kementerian Kominfo kalau saya tidak salah. Walaupun saya belum pernah ketemu dengan beliau, tapi Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan coba mendengarkan cerita beliau. Ya, beliau juga adalah seorang dosen di perguruan tinggi di Jakarta. Nah, Bapak Ibu, saya sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan Pak Freddy Tulung bercerita kepada saya tentunya dan Anda semuanya. Pak Jin, Pak Freddy, kalau boleh saya buka kameranya. Mudah-mudahan beliau sudah ada di sini ya. Saya cari dulu ya. Oh, cukup banyak. Ya, Pak Freddy sudah ada. Oke. Sebentar ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ya. Cukup banyak. Oke, mohon sabar ya. Mudah-mudahan ketemu Pak Freddy. Freddy HT. Banyak ya, sebentar ya. Pelan-pelan Bapak Ibu semuanya ya. Oke, ya ketemu. Yes. Oke. Selamat sore Pak Andre. Selamat sore Pak Freddy. Ya, Berdiskusi yang namanya Pak Andre Kore, dan juga selamat sore bagi seluruh pengikut atau pendengar atau yang sedang menikmati presentasinya Pak Andre di mana saja berada. Yap. Baik Bapak Ibu semua, kita mendapat kehormatan Pak Freddy Tulung, beliau sudah hadir bersama kita dan kita dengar cerita nanti dari Pak Freddy. Pak Freddy, terima kasih untuk kesediaannya. Saya sangat terhormat. Ya, kita belum pernah ketemu Bapak secara langsung, tapi nama Bapak sudah sering, bahkan Bapak Ibu semua. Saya minta Pak Freddy ini dari bulan lalu loh Bapak Ibu sekalian. Dan beliau baru mau bisa meluangkan waktu bersama-sama saya hari ini, tanggal 16. Artinya, Anda yang masuk hari ini, bersyukur dan berterima kasih, jujur bisa bertemu dengan Pak Freddy Tulung. Pak Freddy, silakan Bapak cerita tentang latar belakang Bapak, terus kemudian apa sih yang membuat Bapak melihat Talk Fusion ini gitu. Tapi saya kepingin tahu, dengar-dengar Bapak dulu kan pejabat eselon 1 Pak ya. Ya, mohon maaf kalau saya salah. Silakan Pak Freddy. Terima kasih Pak Andre, sekali lagi satu kehormatan untuk dapat ikut berkontribusi di dalam forum yang sangat terhormat. Tentu saya ingin mengawali dengan mengucap syukur ke Hadirat Yang Maha Kuasa karena berkah yang diberikan pada kita semua, minimum kita berada dalam keadaan sehat, dan semoga bangsa ini bahkan dunia bisa segera melewati masa COVID yang sudah mengganggu kita selama 2 tahun. Saya mungkin mengawali dengan memperkenalkan diri. Saya sendiri seorang ayah, suami dari keluarga kecil. Hanya 2 putra saya dan juga sudah dewasa dua-duanya. Karir saya mengikuti pendidikan S1 di Universitas Indonesia. Lulus dari sana, saya sempat hobi saya sebenarnya memang mengajar. Saya sempat menjadi dosen dan kemudian tapi tidak lama, hanya 2 tahun, dan kemudian saya ditarik ke satu institusi yang namanya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Ya. Saya berkarir di Bappenas sekitar 20 tahun lah ya, kurang lebih. Termasuk di dalamnya ada sekolah, dan saya pernah ditempatkan di satu institusi yang juga cukup terhormat di luar, dan kemudian kembali dan berkarir kembali di Bappenas. Dan kemudian pada suatu ketika saya ditugaskan oleh negara di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kementerian Komunikasi. Ya betul. Saya membangun karir saya terus terang dari bawah, dari staf perencana namanya. Biasa Pak, saya kira kehormatan karena Pak Andre ini sama-sama dulu kami menyebutnya PNS, kalau sekarang ASN katanya ya. Nah, saya membangun dari bawah dan suatu kehormatan juga, puji Tuhan saya mendapat kehormatan untuk menata karir saya sampai dengan karir tertinggi di bidang ASN ini, baik dari segi kepangkatan maupun dari segi jabatan.
Nah, itu kira-kira background saya. Saya mohon izin dulu, Pak Andre, saya diundang katanya harus ngasih testimoni. Tapi rasa-rasanya kalau boleh mendengar presentasi Pak Andre ini, boleh nggak saya merubah sedikit, bukan dalam konteks testimoni, tapi lebih dalam konteks edukasi. Karena saya sendiri terkagum-kagum dengan presentasi Bapak, tapi mungkin ya, karena kan kita PO ini kan dimaksudkan justru untuk peserta baru ya, yang mungkin belum begitu familiar dengan yang namanya teknologi informasi dan komunikasi dan apa challenge yang ada. Jadi presentasi saya ingin menjelaskan sedikit beberapa kata yang sering kita dengar, tapi barangkali perlu pencernaan lebih dalam mengenai hal tersebut. Dan bahan sudah saya serahkan. Saya boleh putar slide-nya, Pak? Bukan, Pak. Silakan. Oke. Bapak Ibu sekalian ya, Pak Freddy tidak sekedar memberikan testimoni, tapi edukasi. Mantan pejabat di Kementerian Kominfo yang tugasnya memberikan informasi kepada kita. Kita bersyukur sekali Bapak Ibu. Kita buka slide pertama. Silakan. Ya, mungkin sebelum saya mulai dengan materi saya ingin memberikan background ya. Tadi Pak Andre menyebut Profesor Renald Kasali. Nah, saya juga sedikit menyitir dari beliau ya. Jadi beliau itu membagi kehidupan kita sekarang terbagi atas 3 zona. 3 zona itu kenapa perlu saya sampaikan? Karena banyak sekali kita mendengar istilah disruption. Teorinya banyak ya, kemudian konsep-konsepnya banyak, dan mungkin cukup banyak juga yang bingung lantas disrupsi itu apa sih. Nah, saya mencoba menyederhanakan dengan gagasan-gagasan yang ada, antara lain yang disampaikan oleh Renald Kasali. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan disruption itu adalah pertempuran antara kelompok the past, ya, masa lalu, dengan kelompok the future, masa depan, yang bertemu di tengah, yang disebut dengan the present. Jadi the past versus the future, yang kemudian menerjemahkan pola pikirnya, mindsetnya saat ini. Makanya present ini kemudian terjadi yang namanya disruption. Lantas apa ciri daripada the past? Nah, ciri dari the past ini adalah yang dikenal dengan istilah the story of yesterday. Saya dan saya yakin juga Pak Andre dalam hal ini adalah bagian dari produk masa lalu. Ya. Nah, kami dididik secara struktural, kami dididik dengan pola-pola pemikiran yang kritis, kami dididik baik secara struktural di birokrasi maupun di formal education, sehingga menghasilkan yang namanya Dr. Insinyur Andre Kore dengan apa ya, kalau istilah pesawat itu kan dengan jam terbang yang kalau saya tidak salah 35 mungkin 40 tahun karir itu dilalui. Demikian juga dengan saya. Jadi ciri dari the past itu ya, kelompok the past itu adalah story of yesterday. Dia kemudian mampu mengaktualisasi reality, kenyataan-kenyataan yang diaktualkan dalam kehidupan keseharian. Mereka umumnya, kelompok the past ini, rich of knowledge and experience, kaya akan pengetahuan, kaya akan pengalaman, ya. Karena jam terbangnya memang tinggi gitu ya. Dan yang tidak kalah pentingnya, akan sulit bagi Pak Andre untuk duduk dalam posisi-posisi strategis di NTT misalnya, kalau tidak punya formal education, pendidikan tinggi. Ya. Apalagi sebagai seorang dokter, beliau berhasil barangkali untuk jabatan beliau saat ini, saya pikir satu kehormatan. Nah, siapa mereka yang masuk the past ini? Nah, ini yang disebut dengan generasi yesterday maksudnya. Yaitu saya dan Pak Andre ini contohnya dari generasi ya. Saya dan Pak Andre tentu berusaha untuk mengkonkretkan pemikiran, pengalaman, pendidikan kita dalam kehidupan sekarang. That's part of our responsibility. Iya kan Pak Andre ya? Nah, itu yang namanya the present. Ya. Tapi pada saat yang bersamaan saat ini muncul kelompok yang namanya the future. Siapa the future ini? Nah, mereka ini adalah bagian dari the story of tomorrow. Mereka mempunyai kemampuan untuk menerjemahkan daya imajinasi mereka menjadi yang namanya artificial reality. Ya, kenyataan-kenyataan yang sifatnya buatan. Bayangkan yang dulu kami generasi kami ini tidak terpikirkan sama sekali. Tetapi generasi ini mampu membawa. Tidak semudah itu. Siapakah mereka lebih jauh? Mereka itu rich of creativity and innovation.
Mereka kaya akan imajinasi, mereka kaya akan kreativitas yang menghasilkan inovasi-inovasi dalam berbagai aspek kehidupan, tidak hanya dalam bidang teknologi, tapi dalam berbagai macam aspek kehidupan. Pola hidup mereka menarik, pola hidup mereka adalah practical and informal. Kalau saya sama, apalagi saya sama Pak Andre sebagai PNS, jangan coba-coba mau sepintar apapun kami, bos knows better than us ya. Pimpinan. Kalau Pak Andre jangan coba-coba melawan gubernur seperti hanya saya. Coba-coba saya bertentangan dengan menteri. At the same moment out saya. Out, yes. Ya, betul. Tidak jadi dengan generasi the future ini. Ya, Mereka kemudian sangat praktikal, sangat informal. Nah, siapakah mereka? Ya, mereka lah yang kita sebut sekarang dengan the millennials. Jadi ada dua kelompok sekarang ini bertempur, yang namanya kelompok story of yesterday dengan kelompok story of tomorrow. Kemudian masuk ke the present ini, pada saat ini. Nah, benturan-benturan tadi menimbulkan perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan kita. Not necessarily dalam satu aspek. Nah, saya ingin mulai presentasi saya dari sana, Pak Andre. Nah, dengan begitu saya masuk sekarang ke bahan presentasi saya. Nah, ini menarik ya. Kenapa saya katakan menarik? Karena Anda pertama bisa melihat satu gambaran bagaimana ciri dari yang namanya kelompok story of tomorrow tadi. Coba saya bawakan sengaja ini untuk memperlihatkan cerita. Ini cerita pertama self-learning di era digital. Ya. Mungkin saya yakin teman-teman sekalian, mohon maaf saya minum sedikit takut keselak nih. Ya, Pak Arman ya, kalau tidak dengar suaranya Pak, ini mungkin Bapak bisa keluar menggunakan link yang sama masuk lagi ya, karena yang lain-lain clear ya Bapak Ibu ya. Suara Pak Freddy cukup jelas ya Bapak Ibu. Barangkali bisa saya direspon clear ya. Terima kasih Bu Sisi. Ya, Pak Arman bisa clear, keluar kemudian masuk lagi ya. Oke, lanjut Pak, lanjut. Saya lanjut, ini adalah sebuah cerita menarik ya. Saya yakin Anda semua mungkin pernah mendengar yang namanya Vicky Naki. Vicky Naki itu bayangkan menguasai 8 bahasa asing dan mempelajarinya secara daring. Dia tidak pernah masuk fakultas sastra ya, yang formal education, belajar bahasa di situ. Never. Yeah. Dia tidak pernah ikut kursus bahasa X, bahasa Y, tapi kemudian hanya dari online, daring. Vicky mampu kemudian bercakap secara aktif dengan para remaja di 8 negara yang menggunakan bahasa setempat. Maaf, karena Vicky-nya laki-laki, jadi dia dapat pergaulan teman-teman remaja dari 8 negara, aktif berbicara dalam bahasa yang bahasa lokal di sana ya. Dan bayangkan Pak Andre, itu videonya ditonton hampir 400 juta viewers. Ya. Ini semua berkat apa? Ya, berkat yang namanya virtual atau online, yang sekarang ini sedang kita nikmati. Yang menarik ini yang kedua adalah Putra Aji, siswa SMP yang mempelajari coding secara online. Dia ini anak SMP loh Pak. Tapi apa kemampuan? Kemampuan dia kemudian dia mampu menjebol websitenya KPI. Bahkan websitenya NASA di Amerika Serikat sana bisa dia jebol. Tapi yang namanya Putra Aji ini, dia kalau dibilang hacker ya dia hacker, tapi dia hacker karena niatannya baik. Setelah dia menjebol dia lapor dan dia memberitahukan kelemahan dari situsnya KPI, situsnya NASA tadi. Sehingga apa yang terjadi Pak Andre? Sekarang ini Putra Aji kemudian diminta menjadi konsultan cyber security untuk beberapa bank perusahaan multinational corporation. Umurnya belum 17 Pak. Nah, coba bayangkan kita boleh PhD, boleh master dan lain sebagainya. Tetapi belum tentu kita bisa mendapatkan ya keahlian seperti itu. Nah, ini ada yang menarik ya. Studi dari University of California Berkeley Extension itu kemudian menunjukkan bahwa 32% praktisi cyber security memperoleh pengetahuan dan keterampilan cyber maksud saya, dari online, Pak. Jadi begitu kuatnya dominasi dari online ini yang saya katakan tadi, benturan atau disrupsi antara kelompok the past dengan kelompok the future, ini sangat signifikan. Bahkan merubah pola belajar kita.
Saya ingin menyampaikan di sini, ini sengaja saya angkat untuk mengingatkan, terutama ibu-ibu yang selalu bilang, maaf saya gaptek, maaf saya kurang bisa, dan lain sebagainya. No problem. Kenapa? Nah, anak-anak ini saja hanya bermodalkan online, mereka dapat kemudian menjadi seperti yang saya ceritakan tadi. Mari kita lihat slide kedua, masih sambung dari yang pertama. Bayangkan di sini ada yang namanya Komarudin, usianya 40 tahun, asalnya dari Bone, Sulawesi Selatan, mampu merekayasa helikopter buatan sendiri. Kemudian yang kedua, Usman Jalili, 65 tahun. Ini mohon maaf Pak Andri, nggak lulus SD, tetapi mampu mengembangkan dan menerbangkan helikopter buatannya sendiri di Jambi. Luar biasa kan? Betul. Yang ketiga, Suherman, 34 tahun, ya, buruh bangunan. Nah, kita selalu melihat seolah-olah buruh bangunan nggak ada apa-apanya. Ya, dari Serang Bedagai, Sumatera Utara. Wawan Ermawan, supir angkot di Sumedang, Jawa Barat, mampu membuat pesawat aeromodeling. Khairul di Pindrang, Sulawesi Selatan, mampu merekayasa dan membuat pesawat ultralight dan bahkan diberikan penghargaan oleh TNI AU. Message yang ingin saya sampaikan di sini, bagaimana kekuatan dari online, dari virtual, yang menjadi tulang punggungnya Talk Fusion. Ini kemudian bisa merubah. Ya. Jadi sekali lagi untuk siapapun itu, don't worry, jangan khawatir. Saya gaptek, saya cuma lulusan SMA, saya pengangguran. Itu kita semeter, bukan itu yang menentukan. Yang menentukan adalah motivasimu sendiri. Bagaimana kekuatanmu, bagaimana niatanmu, ilmunya ada. Bahkan sekarang yang kita sebut dengan Profesor Google, sekarang sudah dibahasa Indonesia kan katanya Pak. Apa itu? Ya katanya yang namanya Profesor Google di Indonesia namanya Profesor Palu Gada. Apa lu minta gua ada? Gitu. Ya. Palu Gada, apa lu minta gua ada? Itu Profesor Google Bapak Ibu. Keren banget. Terima kasih Pak Teddy. Saya dapat Palu Gada, apa lu minta gua ada? Jadi inti yang ingin saya sampaikan di sini, sekarang ini background pendidikan, establishment dan lain sebagainya sudah berubah. Saya tidak mengatakan bahwa pendidikan formal itu tidak penting. Bukan. Yang ingin saya sampaikan, pendidikan is pendidikan. Apakah dia formal, apakah dia informal, apakah dia non-formal. Bukan itu yang menentukan. Tapi yang paling menentukan kembali ke diri sendiri. Motivasimu, niatanmu, itu akan merubah nasibmu. Tools, alat, sarana, semuanya sekarang tersedia. Even free, Pak. Nah, tetapi kalau mau sedikit membuang modal, ini ada kendaraan yang lebih indah lagi. Apa itu? Nah, tadi kita berbicara Talk Fusion. Dikasih ilmunya, dikasih kelasnya, pelatihannya, tadi sudah dijelaskan. Kemudian dikasih income-nya. Ya. So, pertanyaan saya, take it or leave it. Itu aja kalau buat saya. Ya. Pilihan di tangan yang dengar ya, Pak. Betul sekali. Ya, nah, jadi, silakan. Lihat lagi, Pak. Nah, ya, jadi ini barangkali sedikit latar belakang perkembangan. Nah, tadi karena janjinya harus ngomong teknologi digital, karena ini kan kaitannya sama teknologi digital, maka saya mulai masuk kepada perkembangan teknologi untuk ke depan. Apa sih kira-kira yang penting untuk kita ketahui, untuk kita kuasai menjadi pengetahuan kita. Nah, sebelum masuk ke sini, boleh yang sebelumnya Pak? Ini Pak ya? Ya betul. Nah, ini sebenarnya saya ingin memperlihatkan bagaimana perkembangan teknologi ini sudah terjadi saat ini. Nah, yang pertama barangkali penting untuk sama-sama kita ketahui, kita dikelilingi oleh berbagai macam ilmu yang sebenarnya menjadi bagian dari perubahan-perubahan yang akan kita alami. Yang pertama namanya 5G. Ya, sekali lagi saya mohon maaf bagi mereka yang sudah sangat mengetahui, tapi karena peserta di sini sangat bervariasi, ya kita anggap saja orang belum tahu ya. Jadi saya menganggap saya harus menjelaskan dari awal. 5G, what is 5G? 5G itu adalah generasi wireless kelima dari teknologi standar yang digunakan untuk jaringan broadband seluler yang mampu memberikan kecepatan data yang jauh lebih cepat dengan latensi yang sangat rendah. Latensi itu apa ya?
delay. Jadi kalau saya ngomong, kadang-kadang mulut saya masih belum terbuka, tapi suaranya ketinggalan di belakang. Ya. Nah, ini 5G itu bisa merapatkan latensinya menjadi lebih dekat, lebih rendah. Kapasitas jaringan yang lebih baik, lebih masif dengan kualitas yang jauh lebih baik. Kedua yang tidak penting juga ya, kita mendengar istilah Internet of Things. Nah ini menarik ya, IoT disebutnya. IoT adalah sebuah sistem yang menghubungkan berbagai perangkat computing, mesin digital, objek yang dilengkapi dengan perangkat identifier ya, dikenal dengan istilah Unique Identifier Device atau UID, yang mampu mentransfer data tanpa intervensi manusia. Contohnya smart car ya, contohnya smartwatch, kita tinggal pakai jam kita dan dia sudah menentukan nanti berapa harga kalori yang akan hilang kalau kita makan sesuatu, berapa. Ini semua sudah ada. Sekarang bahkan sudah muncul mobil listrik ya, yang tidak perlu pakai orang, maksudnya nggak perlu pakai supir, mobilnya bisa jalan sendiri, tinggal kita program mau kemana dan dia akan membawa kita ke sana. Ini semua adalah bagian dari perkembangan teknologi yang disebut dengan IoT. Menarik ya, tadi Pak Andri berbicara blockchain, metaverse. Saya akan masuk ke metaverse, tapi sebelumnya saya ingin gambaran, karena ini kaitannya dengan blockchain. Apa sih blockchain itu, kok repot banget kayaknya ya. Nah, blockchain itu adalah sebenarnya rangkaian catatan data digital yang dikelola oleh sebuah sistem komputer yang di dalamnya tidak mau dimiliki oleh entitas apapun. Pengamanan dari blok-blok data tersebut menggunakan prinsip kriptografi. Jadi semuanya dikuasai oleh yang namanya sistem computing. Blockchain bekerja ketika suatu blok data melakukan penyimpanan data baru seperti transaksi pembeli, transaksi diversifikasi, kemudian disimpan dalam blok yang kemudian dapat mendapatkan kode unik. Nah, bedanya di sini karena ini nanti blockchain dengan pencatatan data yang kaitannya dengan keuangan. Kalau sistem keuangan satu negara kan dijamin oleh bank sentralnya. Nah, bedanya di blockchain ini semua sistem computing yang menentukan. Sehingga disinilah uniknya ya. Kemudian cloud computing. Nah, tadi kita berbicara data storing misalnya ya, penyimpanan data. Nah, ini menarik karena data computing ini adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet yang dapat diakses secara remote di awan, cloud namanya ya, ruang virtual yang memungkinkan pengguna menyimpan file, dokumen, dan aplikasi serta server dari jarak jauh. Terakhir, barangkali bagian dari itu supaya kita semua mengenal teknologi yang ada di depan mata kita sekarang ini, ada istilah artificial intelligence atau kecerdasan buatan, yaitu semacam simulasi kecerdasan manusia yang dilakukan oleh perangkat cerdas, smart device, atau sistem komputer yang kemampuan sistem ini menafsirkan data eksternal dengan benar, yang kemudian menggunakan pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan adaptasi yang fleksibel. Nah, ini perlu sebelum kita masuk kepada yang tadi Pak Andri banyak sekali menjelaskan mengenai metaverse. Sekali lagi saya mohon maaf, saya menyadari tentu banyak yang sudah menguasai, tetapi karena ini adalah untuk mengundang mereka yang baru mau berpartisipasi, maka apalagi tadi sudah disampaikan oleh Pak Andri bahwa Talk Fusion ini bahkan dipersiapkan untuk menjadi salah satu kendaraan utamanya metaverse. Lantas pertanyaannya, apa sih metaverse itu gitu? Belum banyak juga yang tahu di antara kita ya. Izinkan saya sedikit saja menjelaskan, metaverse itu sebenarnya pertama kali muncul bahkan dari sebuah novel science fiction, judulnya Snow Crash oleh Neil Stephenson pada tahun 1992, kira-kira 30 tahun yang lalu. Yang kemudian itu difilmkan oleh salah seorang sutradara top dunia, Steven Spielberg, dengan judul Ready Player One. Saya yakin banyak yang sudah menonton filmnya. Dari mana asal kata metaverse? Metaverse itu meta sendiri berarti beyond, melampaui. Sedangkan verse itu datang dari universe yang artinya alam semesta. Jadi pada saat kalau kita berbicara metaverse, artinya kita berbicara sesuatu yang melampaui semesta. Nah, menjadi menarik, kenapa? Karena
konteks metaverse ini adalah sebenarnya dunia maya alternatif. Nah, kembali lagi nih, alternatif yang sebenarnya mengkombinasikan dunia teknologi digital, ya, virtual reality dan augmented reality dengan menggabungkan benda maya 3 dimensi dan memproyeksikannya ke dunia nyata. Jadi bayangkan sesuatu yang tadinya tidak ada melalui virtual reality dan augmented reality, dia bisa kemudian menggabungkan dan memproyeksikan masuk ke dunia nyata, seolah-olah nyata. Tetapi ini tetap kita berbicara beyond atau melampaui universe, ya. Jadi jangan kaget dalam hal ini. Di dalam metaverse kita bertemu secara virtual dengan pengguna lain dalam dunia digital tiga dimensi tadi dengan perantaran yang disebut dengan avatar. Jadi diri kita tetapi bisa muncul di dalam dunia melampaui semesta tadi, bentuknya dalam bentuk avatar. Nah, inilah sebenarnya Pak Andre yang membedakan antara metaverse yang 3 dimensi dengan komunikasi internet seperti sekarang ini yang kita lakukan, karena saya bicara dengan Pak Andre ini dalam bentuk 2 dimensi. Jadi di dalam komunikasi internet konvensional kita berkomunikasi dengan para pihak menggunakan akun, menggunakan gambar, video dalam tampilan 2 dimensi. Sedangkan dalam metaverse kita menggunakan alat bantu atau kacamata virtual reality yang dikenal sekarang ini disebut dengan 3D VR glasses. Kalau udah pakai kacamata itu, nah, kita bayangkan saya sekarang di Jakarta, Pak Andre ada di Kupang, tapi seolah-olah saya ada di Kupang dan seolah-olah Pak Andre ada di Jakarta. Kita ketemu kayak nggak ada jarak. Tapi semua itu sebenarnya berada di dalam yang disebut di sini adalah melampaui semesta atau metaverse tadi, ya. Bentuk komunikasi 2 dimensi dalam meeting virtual saat ini yang melalui super app seperti Zoom, seperti Google, termasuk seperti TalkFusion dan lain-lain, ini dipermasih menjadi metaverse. Proses transformasi dari 2 dimensi ke 3 dimensi akan kembali nanti berdampak yang signifikan, menimbulkan disrupsi dan itu membuka masalah baru tapi juga peluang baru. Nah, di sini sebenarnya basis yang disampaikan Pak Andre tadi yang mempersiapkan yang namanya kita yang member di dalam TalkFusion ini untuk menghadapi masa depan yang akan berubah dengan sangat cepat. Ini adalah potensinya. Tinggal it's really up to you mana yang mau diambil. Jadi saya pikir ini yang penting untuk kita lihat, untuk kita bahas bersama. Lantas pertanyaan selanjutnya, apa kaitannya sama TalkFusion? Kan kira-kira begitu, sekalipun sedikit sudah saya jelaskan. Nah, kita lanjut mungkin Pak. Nah, sekarang saya mencoba untuk mengkaitkan. Dari mana, apa kaitannya, apa sambungannya antara yang namanya TalkFusion dengan metaverse yang tadi sudah dijelaskan dengan sangat gamblang oleh Pak Andre tadi. Nah, ini menarik untuk kita lihat. Yang pertama, saya ingin mengingatkan Bob Reina sebagai founder dan CEO TalkFusion. Dia mengatakan, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Andre, ya, saya hanya mengutip saja, temukan kemana masa mengarah, dan berangkatlah terlebih dahulu. Nah, sebenarnya presentasi Pak Andre yang berapi-api dan sangat baik, sangat komprehensif tadi, itu adalah mengingatkan kita, ayo kita jalan duluan, supaya apa? Supaya kita sampai lebih dahulu. Tadi fakta-fakta sudah saya jelaskan, bahwa ini adalah sebuah keniscayaan. It cannot be, tidak akan bisa kita hindari. Itu adalah suatu kenyataan. Nah, kalau Anda mau berangkat sama-sama, Pak Andre sudah menyediakan busnya, kira-kira begitu. Ayo kita jalan ke sana. Bahkan saya melengkapi dengan statement seorang profesor ahli ekonomi dari India, pemenang hadiah Nobel, yang Amartya Sen namanya, yang mengatakan bahwa knowledge is power and knowledge come from information. Kira-kira kalau saya terjemahkan, pengetahuan adalah sebuah posisi tawar, bargain position. Dan itu hanya bisa kita peroleh kalau kita kuasai informasinya. Nah, ini adalah sebuah sistem
yang kemudian memberikan informasi sebanyak mungkin sehingga kita tidak mungkin untuk atau tidak mudah untuk dibohongin kira-kira. Itu yang dimaksud dengan bargain position atau posisi tawar. Jadi termasuk di dalamnya kalau ada investasi atau MLM, LML yang bodong tadi, selama kita menguasai informasi, nggak semudah itu kita bisa dibohongi. Nah, dengan logika seperti itu, saya tidak akan menjelaskan lebih detail lagi karena tadi sudah dijelaskan cukup komprehensif oleh Pak Andre ya. Tapi menarik. Pertama, kekuatannya terletak pada yang namanya web RTC yang tadi sudah dijelaskan. Saya membayangkan dan mencoba browse gitu ya, membrowsing di mana sih sebenarnya kekuatan dan secara korporasi di tingkat dunia seberapa kuat yang namanya web RTC ini. Dan memang proven, harus saja diakui. Kenapa dia menarik? Karena dia membuat terobosan baru. Apa terobosan barunya? Bayangkan kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, di mana saja, asalkan terakses pada internet, dan tidak perlu download, tidak perlu registrasi, tidak perlu install, juga dengan bandwidth yang hemat, highly secure, crystal clear ya. Jadi ini bantuan teknologi atau infrastruktur atau connectivity yang sudah dibantu ya untuk tadi menggunakan atau memanfaatkan IT secara baik dan benar. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah menarik di sini karena Talk Fusion ini kemudian menyediakan suatu ekosistem produk yang dinamis dan berkelanjutan. Ini penting, tadi disebutkan 6 produk ya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Andre. Koreksi kalau saya salah Pak Andre, karena dalam waktu dekat bahkan 6 ini akan meningkat dengan beberapa produk lainnya. Itu yang saya maksudkan dengan sistem data yang selalu efisien dan dinamis. Dia bisa berubah setiap saat sesuai dengan perkembangan zaman. Inovasi akan terus terjadi dan oleh karena itu Talk Fusion pun harus selalu mampu untuk dinamis menyerap perubahan-perubahan yang terjadi. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan dari Visa ya. Visa sebagai alat bayar di tingkat dunia ya. Nomor 2 kalau saya nggak salah terbaik di dunia. Siapa yang mau bekerja sama kalau ini perusahaan ece-ece, kalau ini perusahaan yang tidak kemudian mewakili kredensial internasional. Jadi ini juga sebuah pegangan dan tadi dijanjikan less than 3 minutes. Kalau kita kerja saja, Pak Andre dan saya kalau bekerja di instansi pemerintahan, kita baru terima gaji habis bulan. Tapi di sini 30 hari. Mau lemburnya kayak apa, eselon 2, eselon 1 nggak kenal lembur. Tetap harus masuk kalau diperintahkan pimpinan. Gaji ya segitu-gitu aja. Nah kalau di sini kita rajin sedikit, income kita meningkat. Kita males, income kita nggak berkurang. Jadi saya pikir ini sesuatu hal yang tidak kalah pentingnya dukungan-dukungan lain. Seperti Amazon Web Services tadi sudah dijelaskan ya, yang merupakan penyedia cloud besar pertama dengan komputasi yang performanya sangat tinggi. Anda bisa browse, Anda bisa cari sendiri, ya kuasai informasinya untuk melihat. Tadi juga dijelaskan Imperva, saya kira juga kita bisa mencari. Ini sebagai perusahaan yang bergerak di bidang cyber security untuk melindungi keamanan data Talk Fusion. Ini saya mohon maaf harus menyampaikan juga di sini, kita saja, Indonesia saja sampai saat ini belum memiliki undang-undang perlindungan data pribadi. Dan oleh karena itu, dan ini bahaya, ini sekarang sedang digodok di DPR, bayangkan dari tahun 2014 kami sudah mengambil inisiatif untuk mempersiapkan undang-undang perlindungan data. Jadi undang-undang perlindungan data masih dibahas ya Pak? Masih dibahas Pak. Artinya data kita masih saja bisa dijebol, dihack oleh siapa saja. Karena tidak ada yang melindunginya, undang-undangnya belum ada. Dia masih mengacu ke undang-undang pidana dan lain sebagainya, tidak spesifik desain. Tapi buat saya itu perlindungan masih, kalau dalam negeri justru yang bahaya, perlindungan undang-undangnya yang kaitannya dengan perdagangan luar negeri. Jangan lupa ini kan perusahaan yang menggunakan fasilitas dan brand dari luar. Nah, bagaimana kalau kemudian terjadi sengketa ini penting. Oleh karena itu, kita mengandalkan pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang cyber security yang guaranteed internationally.
Dan Imperva ya dulu sebelumnya ini kan McAfee kalau saya nggak salah. Ya. McAfee pun termasuk salah satu yang kategorinya cukup baik. Tapi surprisingly ini rupanya oleh manajemen Top Fusion ditingkatkan lagi. Ya saya kira baik-baik saja. Karena itu melindungi kita sementara kita sendiri belum punya undang-undang itu. Di Asia Tenggara, Pak Andre itu baru tinggal Indonesia dan Laos yang belum punya undang-undang itu. Jadi di dalam konteks perdagangan internasional, kalau nanti terjadi sengketa internasional, kan kita harus sisi power kita lemah. Betul ya, ini yang karena ini pengakuan dunia. Nah, oleh karena itu dengan adanya jaminan Imperva atau siapapun ya, security korporasi yang bergerak dalam bidang cyber security, saya pikir itu akan menolong dan membawa dampak yang positif. Belum lagi sudah ada investor katanya ya yang akan masuk All Real PTA Ltd yang akan mengembangkan potensi bisnis maupun market dari produk-produk yang kemudian akan diiniin sebagai oleh Top Fusion. So kalau itu kaitannya keluar. Nah terakhir barangkali yang ingin saya sampaikan ini juga menarik kalau lihat ke dalam ya. Tadi pertama jangan lupa memanfaatkan yang namanya value of product ya. Value of product yang enam dan dinamis sifatnya akan terus berkembang. Itu penting bagi kita sebagai konsumen. Yang kedua value of business ya dalam konteks building network. Tolong diingat building network ini not necessarily untuk mendapatkan bonus-bonus tadi. Tapi building network ini juga adalah ciri dari pola kehidupan di masa depan. You cannot live alone. Ke depan ini kebersamaan menjadi kunci kehidupan kita menghadapi berbagai macam tantangan global yang jadi akan bukan hanya sekedar disebut sebagai network marketing, kemudian bukan hanya sekedar untuk multi level marketing, tapi sebagai makhluk sosial kita harus terus terhubung satu dengan yang lain. Betul. Keren, Pak Freddy. Ya. Intinya kaki dua itu penting tadi ya, ke bawah kaki dua. Tapi lebih penting lagi pada saat kita menghadapi berbagai macam tantangan dan kenyataan, maka kebersamaan itu akan menyelamatkan kita dari gelombang yang lebih parah gitu ya. Jadi saya menganggap ini satu hal yang signifikan apa yang dibangun oleh leader-leader kita saat ini, Pak Marcel ataupun Pak Mario dan tim dan semuanya, saya pikir membangun kebersamaan. Saya membayangkannya begini Pak, biasanya kan ya kalau kita di pemerintahan atau di perusahaan lah, saya di marketing, saya kan pasti berkompetisi dengan teman saya yang bagian marketing juga, ya karena mengejar target harus berapa yang saya kejar. Di sini kan enggak, kalau saya bisa bantu downline saya, maka saya juga kebagian untung. Jadi siapapun yang bisa kita bantu kan kita bantu. Nah, ini satu value, business value yang barangkali agak unik karena kita bukan kompetisi di dalam konteks horizontal ya, tapi kompetisinya ke arah vertikal, which is good gitu ya, yang saya kira baik ya, itu. Nah, belum lagi tadi dia memiliki sistem ya, sistem kerja yang sudah baku, dia memiliki teamwork, dia memiliki professional team dan partners, kemudian, nah ini yang paling penting. Kalau saya menganggap dengan apa yang saya jelaskan tadi, sebenarnya directly atau indirectly yang namanya Top Fusion ini mempersiapkan kita ini semua yang bergabung untuk menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian, tetapi menyediakan kendaraannya untuk ayo sama-sama kita menghadapi masa depan yang lebih baik. Kalau saya simpulkan dalam satu kata, saya pikir saya ingin mengquote atau mengutip apa yang disampaikan oleh Tony Robbins yang mengatakan change is inevitable, progress is optional. Jadi perubahan itu sebuah keniscayaan. Ya, Pak suka, tidak suka itu akan terjadi. Tapi kemajuan itu adalah pilihan. Silahkan Anda memilih yang mana yang akan ambil. Yang pasti di dalam kelompok Top Fusion ini, saya quote satu lagi sebagai penutup, you are not walk alone. Together we face a better future. Anda tidak akan berjalan sendiri karena bersama kita akan menghadapi masa depan yang lebih baik. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf kalau ada penyampaian kurang berkenan. Semoga ini ada manfaatnya. Saya kembalikan pada Pak Andre. Terima kasih sekali lagi. Wow, Bapak Ibu sekalian, keren sekali ya. Aduh, Pak Freddy. Ini rasanya 10 SKS ini Pak. Ini sepertinya
yang dipepet hanya dalam waktu kurang lebih sekitar 30 menit. Bapak Ibu lihat, saya katakan di awal tadi, Anda tidak menyesal hadir di webinar. Bukan kebetulan Bapak Ibu, tidak ada peristiwa kebetulan di muka bumi ini. Memang sudah jalannya, Anda harus dengar. Dari seorang pejabat, mantan pejabat Islam 1, beliau juga dosen perguruan tinggi ya, dan beliau banyak sekali memahami tentang dunia teknologi digital dan beliau buka semua. Bapak Ibu semuanya, pilihan di tangan Anda. Tapi perubahan ini terjadi Bapak Ibu. Sudah terjadi. Anda mau ikut atau tidak, itu sudah terjadi. Makanya tadi beliau kutip apa yang disebut oleh Tony Robbins tadi. Perubahan itu terjadi, tetapi Anda mau berprogres, itu pilihan Anda Bapak Ibu. Saya katakan di akhir tadi slide ya, mungkin Pak Freddy, barangkali ini ya, adakah slide yang Bapak suka barangkali dari yang tadi? Atau sudah, saya melihat ini luar biasa sekali nih Pak Freddy, semuanya keren ini. Ya, jadi terima kasih. Ada. Ya, silakan Pak Freddy. Mungkin masih 1-2 kali Bapak sampaikan dari slide yang diberikan oleh Fitras ini, kira-kira mana yang Bapak paling suka? Sehingga kita bisa sedikit. Ya, kalau sebenarnya sih yang paling saya suka adalah bukan slide dalam arti fisik ya, tetapi saya justru membaca slide itu dari message behind the screen-nya, spiritnya. Ya. Jadi dari awal, mohon maaf ya Pak Andre, saya dan Bapak mungkin bergabung ke Talk Fusion ini karena usia barangkali ya, bukan lagi untuk cari Mercedes, bukan lagi untuk cari cincin berlian. Bagi saya itu sudah lewat gitu ya. Untuk kesempatan jalan ke Paris atau ke luar negeri, saya beruntung di Bappenas karena pernah mendapatkan urusannya selalu ke luar negeri. Jadi ya kalau dikasih terima kasih ya, tetapi itu bukan tujuan utama. Nah, oleh karena itu yang saya senangi di Talk Fusion ini justru adalah spiritnya. Bagaimana membangun kebersamaan untuk menata masa depan yang lebih baik. Saya pikir itu luar biasa. So, the spirit of future which you can build together. Saya bilang jadi kebersamaan untuk membangun masa depan. Dan itu mau anak muda atau mau orang tua yang katanya mau udah bau tanah atau yang baru lahir, it will have the same spirit, akan menghadapi spirit yang sama. Jadi percayalah, dalam kebersamaan kita bisa mencapai minimum standar hidup yang lebih baik. Saya kira itu, Pak. Oke. Jadi lebih komprehensif lagi. Dari sekedar 1-2 slide yang saya tayangkan tadi, ternyata ada hal yang beliau tangkap dari sekedar slide. Beliau katakan the spirit of future. Kebersamaan kita Bapak Ibu. Karena bisnis ini membangun networking. Jadi Bapak Ibu yang baru pernah mendengarkan yang namanya networking, Anda jangan terus kemudian alergi, waduh Pak saya nggak bisa cari-cari orang. Padahal itu adalah the spirit of the future. Ke depan itu kita harus bersama-sama Bapak Ibu. Dunia terus berkembang, dunia ini terus berubah. Kalau Anda tidak mau ikut berubah, ditinggal oleh dunia ini. Dan Pak Freddy membuka mindset Anda, termasuk saya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Freddy ya. Mungkin ada satu pesan terakhir buat yang belum bergabung Pak Freddy, tapi juga ini sedikit ada pesan dari perusahaan ini ya, yang memberikan Dash for the Cash bagi yang belum mau mengambil. Ini peluang, ada peluang Pak Freddy. Kalau orang ambil 2 sebelum tanggal 15 atau bisa mensponsori 2, ada bonus-bonus tambahan ya, yang paling tidak membuat terangsang bahwa sebenarnya ini barang bukan barang yang bodong Bapak Ibu, bukan barang yang tipu-tipu sebagaimana yang Anda tahu di luar sana. Ini real Bapak Ibu sekalian. Mungkin Pak Freddy barangkali bisa sampaikan, ada Dash for the Cash yang akan kita dapatkan sampai 15 ya. Ini kenapa penting ya, jadi saya terus terang nggak tahu, bagi saya tadi kan salah satu tugas kita kan terus mengisi kaki-kaki kita di bawah. Dan ya, akhirnya bayangkan pada tanggal 14 Februari yang lalu, barusan ini 14 Februari, pas penutupan Dash for the Cash yang sebelum ini ya, yang sebelum diperpanjang, dilala saya kebagian juga Dash for the Cash. Oh, sama Pak, saya juga kebagian Pak. Di luar dugaan. Message yang ingin saya sampaikan dari itu adalah apa? Jadi atensi yang diberikan, semangat yang diberikan, sekalipun bukan tujuan utama, tetapi kemudian itu kita anggap sebagai berkah. Dan mungkin kalau diizinkan Pak Andre, saya ingin menutup dengan mengutip lagi satu kata ya, satu kalimat yang bagus sekali justru dari Charles Darwin. Ini disampaikan di abad ke-18, Pak. Dia sudah memprediksi kehidupan kita sekarang. Dia mengatakan, nanti saya coba terjemahkan bahasa Inggris,
it is not the strongest species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change. Dia mengatakan bahwa bukanlah orang yang paling kuat, bukan juga orang yang paling pintar yang akan bertahan, tapi mereka yang bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi dengan perubahan. Be part of the change. Jangan menyanyiakan kesempatan. Yang saya ingin sampaikan, Talk Fusion is one vehicle, satu kendaraan yang bisa mengantar Anda masa depan yang lebih baik. Terima kasih, Bang. Oke, terima kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian, Anda dapat banyak ya. Terima kasih Pak Freddy mewakili semua yang hadir di webinar sore hari ini. Saya menyampaikan terima kasih Pak memberikan lebih dari sekedar bagaimana membuka mindset orang, tapi ada nilai-nilai kehidupan di sana, nilai-nilai kebersamaan yang Bapak bagi, dan ini tentunya belum tentu atau tidak mungkin Anda dapatkan di kendaraan bisnis yang lain. Pak Freddy, terima kasih banyak Bapak sudah hadir. Mudah-mudahan kita ketemu lagi, baik Amin. ketemu langsung maupun nanti ketemu lagi secara virtual. Mohon izin Pak Freddy, saya tutup. Ya. Wow, Bapak Ibu sekalian, saya speechless. Saya hampir tidak bisa ngomong, Bapak Ibu. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari seorang Pak Freddy Tulung, mantan pejabat eselon 1 di Kementerian Kominfo, dan beliau membuka mindset kita. Kita dengar disruption, kita dengar metaverse, ya, kita juga dengar universe, tetapi kita kadang-kadang tidak tahu, dan kadang-kadang kita latah untuk menerjemahkannya. Tapi hari ini, Pak Freddy memberikan kita banyak. Dan Talk Fusion, salah satu kendaraan yang mengantar Anda untuk menjadi orang yang mampu mengikuti perubahan itu. Beliau kutip kalimat Charles Darwin tadi, bahwa bukan soal orang yang kuat, bukan soal orang yang pandai, tetapi mereka yang mampu merespon perubahan itu, dan mereka lah yang akan survive di era yang serba cepat berubah ini. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Kembali ke pengundang Anda, Bapak Ibu, ada Dash for the Cash yang tadi beliau sampaikan, ya. Kalau Anda bergabung dan Anda dapat 2, Anda dapat yang namanya bonus tambahan $250, Anda dapat 4 sampai dengan dapat $500, dan luar biasa sekali perusahaan ini menyiapkannya, dan tidak pernah perusahaan ini gagal bayar. Kalau di luar sana Anda punya uang, Anda taruh di yang namanya robot, Anda taruh uang itu di tempat-tempat yang katanya investasi, tapi kemudian Anda tidak tahu bagaimana legalitasnya. Talk Fusion sudah lengkap. Komunitasnya luar biasa. Anda lihat ya, seorang Pak Freddy Tulung, mantan pejabat di Kementerian Kominfo, berbagi dengan Anda. Tentunya saya dan Anda bisa melihat ini secara kacamata yang jernih. Tapi pilihan di tangan Anda. Anda mau bergabung, silakan. Tapi kalau Anda tidak bergabung, juga tidak masalah. Kenapa? Karena dunia ini terus berubah. Tinggal apa Anda mau berubah atau tidak. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau ada salah-salah kata dari Kota Karangkupang, Nusa Tenggara Timur, saya pamit dari tempat Anda. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan ini menjadi berkat buat Anda. Di Messenger of Hope, jadilah orang yang membawa pesan pengharapan. Ya, kita memiliki komunitas yang membuat kita saling mendukung untuk sukses bersama. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya akan tutup dan kita ketemu lagi di waktu yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati kita. Salam semuanya. Sampai ketemu. Baik, selain itu apa lagi?